Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Barbarian di dunia fantasi. Pusat dunia di White Wasteland hiduplah monster, ular putih yang bisa melahap bunga es, beruang abu-abu yang dapat membuat bumi bergetar, tikus licik yang ada di kantor DPR. Tapi kaisar yang pernah selamat hidup-hidup dari White Wasteland pernah berkata, makhluk yang paling berbahaya di sana bukanlah monster-monster itu, namun ras barbarian yang hidup di dataran es tersebut. Di sebuah tempat di White Wasteland sedang terjadi pertarungan melawan seekor monster. Terlihat beberapa orang bekerja sama menyerang seekor monster yang sangat besar. Salah satu dari mereka bahkan berhasil membelah tubuh monster itu. Kemudian muncul MC kita yang memotong beberapa monster kalajengking sekaligus dalam satu kali serangan. Dua laki-laki dan satu perempuan barbarian, mereka telah berhasil mengalahkan banyak monster. Di antara mereka, si botak dan si perempuan langsung melahap mentah-mentah kalajengking yang sudah mereka bunuh. Dan itu membuat MC kita kesal. Dia langsung memarahi mereka karena sudah menghabiskan stok makanan untuk seminggu ke depan. Namun, kedua orang itu malah bangga karena bisa menghabiskan makanan itu. Dan ketika mereka sedang membanggakan, si botak yang bernama Greta tiba-tiba mulutnya berbuih. Efek racun kalajengking yang mereka makan mulai aktif. Perempuan itu kemudian langsung memukuli Greta untuk membuatnya tetap sadar dari racun tersebut. MC kita yang merasa kesal kemudian tidak mempedulikan mereka dan merenungkan sendirian. Bukankah ini yang aku inginkan di dunia fantasi, di dunia penuh keajaiban dan sihir? Aku resign dan melakukan perjalanan. Aku telah memanjat gunung tertinggi di dunia. Aku telah mendatangi semua pusat planet. Aku bahkan sudah pernah mengunjungi titik paling selatan dunia. Tapi tentunya itu tidak ada yang terjadi. Kenyataannya sungguh jauh dari fantasi. Setiap malam aku beribadah bahwa begitu aku terbangun, aku akan masih bermimpi. Lalu suatu hari, mimpiku menjadi kenyataan. Dan itulah bagaimana MC kita bisa menjadi seorang barbarian di dunia ini. Singkat cerita, di salah satu tempat di White Wasteland, ada sekelompok mercenari yang sedang menjaga kereta kuda yang cukup mewah. Mercenari itu mengeluh tentang hawa dingin yang mereka rasakan ketika mengawal kereta tersebut. Ketika mereka sedang berdebat, pemimpin mereka menyuruh untuk diam dan fokus kepada misi mereka karena mereka sudah setuju untuk ikut ke sini. Sementara di dalam kereta, seorang pelayan juga merasa sangat kedinginan. Pelayan itu lalu bertanya keadaan nona muda yang dia layani saat itu. Nona muda yang bernama Milena itu dari keluarga Akasaha. Milena tersenyum dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Namun ketika mereka sedang mengobrol berdua, tiba-tiba para mercenari mulai gaduh dan mengatakan jika mereka akan mati karena kedinginan. Pelayan yang mendengar itu mencoba memaki mereka karena sangat tidak sopan. Namun, Milena yang mendengarnya segera menegur pelayan dengan mengatakan dia harus sopan dan berterima kasih karena mereka sudah bersedia mengawal di daerah yang berbahaya. Bahkan Milena menyarankan untuk mengajak mereka masuk ke dalam. Namun pelayannya segera menolak dengan tegas saran dari Milena. Pelayan itu juga menceritakan tentang White Wasteland yang dia tahu. Dahulu kala, seorang kaisar yang ingin menguasai seluruh dunia ingin menguasai White Wasteland. Dia memimpin ratusan ribu warrior dan prajurit untuk memasuki White Wasteland. Dan bertahun-tahun kemudian, saat kekaisaran yang dia pimpin telah hancur dan hilang dari sejarah, kaisar itu berhasil pulang. Dia telah kehilangan seluruh prajuritnya, kembali seorang diri dengan kondisi memprihatinkan. Wajahnya bagaikan sudah menua berpuluh tahun, dan dia berbicara layaknya orang gila. Dia bilang bahwa ada monster di White Wasteland, tapi makhluk paling berbahaya bukanlah monster-monster itu, melainkan para barbarian. Di sanalah tempat mereka berada. Tentunya hal itu cuma legenda biasa. Namun Milena menanggapi cerita itu dengan serius. Pasalnya, semua monster yang diceritakan oleh kaisar terbukti nyata dan ada, meskipun keberadaan barbarian itu belum tentu benar.
Ketika mereka sedang membahas tentang itu, para mercenari menemukan sesuatu dan meminta semua orang berhenti. Dan karena para bawahannya bertanya-tanya tentang kehadiran sosok itu, kapten mereka yang berada paling depan memberitahu mereka, "Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku punya kabar bagus dan kabar buruk. Kabar bagusnya jumlahnya 1, kabar buruknya dia sedang menuju kemari." Semua orang termasuk yang di dalam kereta terkejut ketika mendengar berita buruk. Namun mereka yang tak bisa melakukan apa-apa hanya bisa diam dan menunggu MC kita datang menghampiri. Mereka terkejut karena melihat sosok manusia dan menganggap MC kita sebagai barbarian. MC kita yang datang menghampiri mereka merasa beruntung karena bertemu dengan orang asing di dataran es yang luas ini. MC kita juga langsung tersenyum dan menyapa mereka semua. "Aku tak menyangka bisa bertemu orang lain di sini. Senang bertemu dengan kalian." Inilah wajah MC kita, Ketal, seorang Asen barbarian. Ketal kemudian memperhatikan kereta tersebut. Ketal langsung menyadari kalau mereka adalah kereta pedagang dan sekelompok mercenari. Setelah memastikan itu, Ketal langsung menyarankan mereka untuk kembali saja dari sana. Itu membuat kapten mercenari kaget dan cemas. Namun Ketal tidak berhenti di sana. Ketal lalu bertanya mengenai orang yang berada di dalam kereta. Ketal lalu tersenyum lebar dan mengatakan jika dia ingin dipekerjakan juga. Kapten mercenari yang mendengar itu kaget dan bertanya sekali lagi. Ketal lalu menjelaskan kepadanya dengan tegas, "Apa kurang jelas? Aku menawarkan bantuan kepada kalian untuk menyeberangi gurun ini." Kapten yang mendengar itu tidak menyangka jika legenda barbarian meminta bergabung dengannya. Sang kapten mercenari lalu bertanya, apakah akan aman kalau menerimanya? Ketal lalu menjawab jika dirinya berbahaya, mereka semua sudah terbunuh dari tadi. Kelompok mercenari yang mendengar itu langsung pucat dan terdiam seketika. Tanpa pikir panjang, kapten mercenari langsung mengetuk pintu kereta dan bertanya kepada Milena dan menjelaskan jika Ketal ingin disewa oleh Milena sebagai mercenari yang mengawalnya. Mendengar itu, Milena bertanya bagaimana kesempatannya jika mereka melawan Ketal. Kapten mercenari itu kemudian langsung menegaskan jika itu adalah keputusan yang buruk. Akhirnya Milena menerima Ketal untuk bergabung menjadi pengawal. Kapten mercenari kembali untuk menyampaikan hal itu kepada Ketal dengan cepat. Ketal yang mendengar itu tersenyum senang dan langsung berjalan melewati kapten mercenari. Ketal meminta mereka untuk tenang karena Ketal hanya ingin berbicara dengan Milena mengenai pekerjaannya. Kapten mercenari yang mendengar itu tetap waspada dan meminta Ketal agar tidak berbuat macam-macam dengan nona yang mereka jaga itu. Ketal hanya tersenyum dan setuju. Salah satu mercenari yang melihatnya kemudian berkata kalau dia cemas mengenai keselamatan wanita yang mereka jaga. Salah satu mercenari juga langsung mengatakan jika terjadi sesuatu mereka harus bertarung melawan Ketal apapun yang terjadi. Namun tidak dipungkiri jika saat ini mereka ketakutan, merasa kekuatan Ketal yang bahkan meluap keluar dari tubuhnya. Pelayan yang berada di dalam juga sangat panik dan ketakutan. Apalagi ketika Ketal mengetuk pintu kereta dan meminta izin masuk. Milena yang mendengar itu kemudian dengan terpaksa langsung memberi Ketal izin untuk masuk ke dalam kereta. Ketal sangat bersemangat ketika mendengar itu dan kedua matanya menyala berwarna ungu. Ketika Ketal memasuki kereta, pelayan tidak bisa berhenti gemetaran karena rasa takut. Ketal yang merasa terganggu segera memintanya untuk diam dan bilang dia tidak berniat menyakitinya. Sementara Milena saat ini sedang terpana dengan pemandangan yang ada di depannya saat ini. Milena lalu segera menyapa Ketal dan memberi hormat kepadanya. Ketal lalu membalas salam itu. Suatu kehormatan bagiku juga. Di sini cukup hangat. Mempertahankan tingkat kehangatan ruangan seperti ini di dataran bersalju pasti hal yang sulit. Milena kemudian memberitahunya kalau kehangatan di sini diatur oleh magic. Ketal terkejut ketika mendengar itu. Setelahnya, Ketal memberitahu Milena jika tempat yang dia lewati itu sangat berbahaya dan memiliki kesempatan selamat yang tipis. Dan karena itulah, Ketal akan melindungi Milena. Namun Ketal meminta sebuah syarat kepada mereka. Ketal ingin diberikan sebuah imbalan. Pengetahuan soal dunia di luar dataran bersalju ini. Semua informasi yang kau miliki, itulah yang kuinginkan. Milena kemudian mencoba untuk memikirkan tentang permintaan Ketal dan terdiam sebentar.
karena tidak memiliki pilihan lain. Milena segera menyetujui permintaan Ketal. Ketal senang ketika mendengar itu dan bertanya siapa nama Milena. Milena langsung saja memperkenalkan dirinya. Namaku Milena, Milena dari keluarga Akasa. Ketal juga ikut memperkenalkan dirinya kepada Milena. Namaku Ketal, aku menantikan kerjasama yang baik darimu. Setelah memperkenalkan dirinya, Ketal kemudian kembali mengingat awal mula dirinya berada di dunia ini. Suatu hari membuka mataku dan tersadar bahwa aku seorang barbarian di dataran bersalju. Tak ada waktu untuk mencari tahu kenapa. Semua yang ada di sini hanyalah suhu dingin yang kejam dan monster kuat yang tak ada habisnya. Untuk bertahan hidup, aku memimpin suku di dataran bersalju, memburu dan bertahan hidup dengan putus asa. Aku sampai tak tahu sudah berapa lama aku di sini. Selama bertahun-tahun, aku berusaha keras untuk bisa keluar dari dataran bersalju yang mengerikan ini. Tapi aku tak bisa keluar dari sini karena suatu kekuatan tak dikenal. Saat aku baru saja mau menyerah, meski aku tak tahu kenapa mereka sampai mau pergi ke tempat antah berantah ini, sesekali ada orang yang datang berkunjung dari luar. Lalu aku tersadar jika dunia di luar dataran bersalju yang mengerikan ini adalah dunia fantasi dan magic yang selalu kudambakan. Sejak saat itu aku mulai bergerak dari sekedar bertahan hidup menjadi berusaha dengan bersungguh-sungguh. Aku membantai banyak monster dan menyelesaikan quest yang diberikan kepadaku satu persatu demi bisa keluar dari sini dengan satu tekad untuk bisa keluar suatu saat nanti. Selama aku terjebak di dataran bersalju sialan ini, informasi yang kudapat dari orang luar jelas menjadi sangat berharga. Tapi kebanyakan manusia yang kutemui cuma akan panik dan menghunuskan pedang mereka, atau memang sudah gila. Sepertinya kali ini aku bisa melakukan percakapan yang benar. Entah sudah berapa lama ada orang yang bisa kuajak bicara seperti ini. Ketal merasa lega karena dia bisa berbicara dengan orang normal, karena selama ini dia terus berbicara dengan barbarian bodoh. Ketal kemudian mencoba menebak dengan mengatakan jika mereka sedang membawa senjata di dalam kereta. Ketal juga kemudian bertanya, apakah sedang terjadi peperangan di luar sana? Milena kaget ketika mendengar tebakan yang benar. Milena juga membenarkan kalau memang saat ini sedang ada peperangan antara kekaisaran dan kerajaan. Milena kemudian menjelaskan situasinya kepada Ketal. Saat itu juga, kekaisaran yang sangat besar terus menyerang dalam jumlah banyak, disertai dengan supply yang sangat cukup. Tapi kerajaan pun tak mudah mengalah. Itu karena Swordmaster dan Hero melindungi perbatasan. Ketal tertarik dengan Hero dan Swordmanship itu dan bertanya tentang kekuatan mereka. Sebelum menjelaskan keduanya, Milena menjelaskan sesuatu yang paling dasar terlebih dahulu. Ah, Tuan Ketal, apa kamu kenal dengan yang namanya misteri? Aku sendiri tidak tahu detailnya, tapi di dunia ini ada kekuatan yang dikenal sebagai misteri. Hanya segelintir orang saja yang bisa merasakan atau menggunakan kekuatan ini. Dan mereka diberikan suatu dari 5 tingkat kekuatan. Pertama, rank 3. Ini merujuk pada orang-orang yang mampu merasakan kekuatan misteri. Lalu rank 2. Dari rank 2 ke atas, orang-orang tingkatan ini mampu menggunakan kekuatan misteri. Kemudian rank 1. Mereka individu yang mampu manifestasikan kekuatan misteri sebagai mana atau aura. Umumnya, Knight, Mage, dan Spirit Summoner tergolong ke dalam kategori rank 1. Di atas itu, rank menjadi tidak berguna karena individu di luar kategori tersebut telah melampaui nalar manusia. Bagaimanapun juga, kalau harus kusebutkan, Transcendent. Mereka makhluk yang mendominasi dan mampu menggunakan misteri dengan bebas. Mereka bahkan mampu membelah langit maupun bumi. Swordmaster termasuk dalam kategori ini. Satu lagi ada Hero, eksistensi yang terlaju melampaui dominasi misteri dan mempengaruhi dunia. Hero itu sendiri adalah eksistensi yang legendaris. Faktanya, memiliki kekuatan yang termasuk dalam tingkatan-tingkatan itu adalah bukti kekuatan. Bahkan manusia yang tergolong ke dalam rank 3 saja bisa dianggap orang yang kuat di wilayah kecil. Setelah mendengar semua itu, Ketal mengatakan bahwa dia ingin menemui mereka. Ketal kembali mengingat betapa kesalnya dia terjebak di dataran salju itu. Ketal sangat berkeinginan untuk bisa pergi dan merasakan dunia fantasi yang sebenarnya.
Ketal kemudian tersenyum dan meyakinkan dirinya untuk segera keluar dari sana. Dan di dalam obrolan mereka, Milena kemudian mengatakan jika dia tidak percaya bisa bertemu dengan legenda seperti Ketal itu. Ketal dengan terlihat terkejut dan bertanya tentangnya. Milena segera menceritakan semua yang dia tahu kepada Ketal. Setelah beberapa saat, Ketal tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa. Hahaha, begitu ceritanya, kaisar ya. Si brengsek itu seorang kaisar. Aku kira dia orang gila. Ketal kemudian mengatakan jika legenda itu kemungkinan benar dan mengakui kalau pernah ada kelompok dari kekaisaran yang mendatanginya. Ketal lalu bertanya kenapa mereka berani melewati dataran bersalju ini dengan senjata dalam jumlah yang sangat besar. Milena kemudian menceritakan alasannya mengambil resiko melewati dataran bersalju yang cukup berbahaya ini. Kami butuh banyak uang. Keluarga kami telah menjalani bisnis perdagangan dari generasi ke generasi. Kami telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Tapi karena sabotase dari orang sekitar yang iri pada kekayaan kami, sekarang kami terlilit hutang besar. Perjalanan perdagangan ini adalah untuk mencegah kehancuran keluarga kami. Setelah mendengar itu, Ketal memberikan pendapatnya tentang situasi saat ini dan bahkan ikut membuat Milena terkejut. Pedagang yang melakukan perjalanan untuk melunasi hutang, itu berarti kau berniat menjual senjata ini pada kerajaan yang sedang berperang melawan kekaisaran. Katamu tadi kekaisaran yang sangat besar terus menyerang dalam jumlah banyak. Itu artinya mereka tak punya permasalahan dengan suplai senjata. Kalau bukan mereka, berarti kerajaanlah yang sedang membutuhkan senjata. Saat suplai sedang rendah dikala tuntutan sedang tinggi, maka harga barang secara alami akan meningkat. Aku tak tahu nilai di dunia luar, tapi jumlah sebanyak itu pasti bernilai besar. Cukup besar hingga membuat kalian mau mengambil resiko melewati dataran ini. Karena kalian sampai rela lewat sini, berarti sudah tak ada jalan lain untuk sampai ke kerajaan ya. Apa perbatasan wilayahmu berdekatan dengan kekaisaran? Milena terkejut ketika mendengar semua penjelasan yang tepat sasaran, karena rumor yang dia dengar adalah bahwa Barbarian itu adalah sosok legenda yang biadab dan juga bodoh. Bahkan Milena mempertanyakan apakah Ketal memang benar-benar seorang Barbarian. Namun ketika dia akan menanyakan kepastian itu, tiba-tiba kereta kuda berhenti mendadak. Ketal lalu memberitahu mereka jika ada tamu yang mendatangi mereka. Ternyata saat ini di depan para mercenari ada seekor Black Slime yang cukup besar dengan kedua matanya yang menyala. Milena yang mengetahui itu terlihat sangat pucat dan ketakutan, namun Ketal terlihat biasa saja dan malah bertanya tentang nama dari monster itu. Milena yang saat ini masih ketakutan kemudian mencoba memberitahunya. Black Slime, monster yang telah ditulis dalam catatan. Telah banyak warrior yang datang untuk menguasai White Wasteland. Hanya beberapa saja dari mereka yang berhasil kembali hidup-hidup. Mereka yang berhasil kembali menulis semua yang mereka lihat di sini ke dalam buku. Dan di antara semua monster yang disebutkan, Black Slime memiliki catatan terbanyak. Apa kamu juga tahu mengenai mereka, Tuan Ketal? Ketal kemudian terlihat memasang wajah yang polos dan mengatakan jika Black Slime bisa dimakan sebagai cemilan. Milena mendengar itu wajahnya menjadi semakin pucat. Sementara mereka sedang mengobrol, Black Slime mulai mengamuk dan mencoba untuk menyerang kelompok mereka. Melihat keadaannya yang sudah menjadi gawat, Milena mencoba meminta bantuan kepada Ketal. Namun Ketal yang menganggap bahwa Black Slime itu bukan bahaya yang mengancam, mengatakan jika dia akan bertindak ketika ada bahaya yang mengancam nyawa Milena. Ketal juga bilang dia ingin melihat tingkat kemampuan para penghuni dunia luar saat ini. Ketika Black Slime itu mulai bergerak menyerang, Kapten Mercenary mulai mengkoordinasi timnya untuk menggunakan perisai untuk menghalangi serangan Black Slime. Kemudian salah satu yang membawa kapak besar bergerak untuk menyerang Black Slime. Namun orang tersebut tidak berhasil dan langsung dihempaskan oleh Black Slime. Melihat kombinasi yang gagal, Kapten Mercenary meminta semua orang untuk bekerja sama dan menyerang bersama-sama. Seseorang mencoba untuk menarik perhatian, dan satu orang lagi melemparkan tombaknya dari jauh sehingga menembus tubuh Black Slime tersebut. Kapten Mercenary juga tidak tinggal diam dan bergerak maju dengan pedangnya. Dia bahkan berhasil menebas tubuh Black Slime tersebut. Setelah menyerang tubuh Black Slime, Kapten Mercenary sadar jika serangan biasa tidak akan berdampak.
Dia kemudian meminta teman-temannya untuk mengincar core yang tersembunyi di dalam tubuh Black Slime. Akhirnya setelah mengetahui kelemahan itu, mereka berhasil menghancurkan core Black Slime dan mampu mengalahkannya. Mereka semua bersorak ketika berhasil mengalahkan Black Slime. Namun dengan cepat, muncul seekor monster merah putih yang kembali menyerang mereka. Namun kali ini kelompok mercenari tidak ketakutan dan langsung berkoordinasi dengan tepat, sehingga mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan kedua monster itu, salah satu anggotanya mengatakan jika kawasan ini berbeda dari rumor yang menyebutkan White Wasteland sangat mengerikan. Bahkan anggota mercenary itu mengatakan apakah Ketal memang benar-benar kuat seperti yang dirumorkan. Mereka meragukan tentang rumor bahwa Barbarian adalah puncak rantai makanan di White Wasteland dan mengatakan jika Ketal hanya sedang memanfaatkan mereka saja. Kemudian setelah beberapa obrolan yang singkat, tiba-tiba kelompok mercenary itu menghampiri kereta dan berbicara kepada Milena. Mereka mengatakan jika mereka ingin menguji kekuatan Ketal yang sebenarnya. Kami sedang mempertaruhkan nyawa kami demi menyelesaikan misi. Sebagai mercenary, kami sudah punya perjanjianmu. Jadi sudah sewajarnya kami meminta ini. Tapi satu hal ini saya tidak bisa terima. Barbarian itu, dia sama sekali belum bertarung. Apa boleh saya menguji Barbarian itu? Akan layak tidaknya dia mendapatkan perlakuan khusus? Milena yang merasa berhutang budi kepada mereka sedikit kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun ketika suasananya sedang canggung begitu, Ketal turun dari kereta dan menjawab tantangan mereka dengan berani. Jadi kalian mau menguji kemampuanku ya? Aku tidak keberatan, tapi tidak bisa saat ini juga. Kita kedatangan tamu kemari. Mendengar itu, para mercenary menganggap jika Ketal hanya sedang mengatakan omong kosong. Namun tiba-tiba saja sebuah kehadiran yang sangat kuat muncul dari belakang mercenary. Sepasang mata berwarna merah menyala mengintai mereka dan mengatakan akan memakan mereka semua. Seketika itu para mercenary terkejut karena rasa takut yang mereka rasakan, dan ketika mereka melihatnya, muncul seekor ular raksasa yang sedang menunjukkan taring ke arah mereka. Menggonggonglah untukku, wahai manusia, setiap upaya kalian melawan akan menjadi bumbu hidangan bagiku. Ular itu kemudian mengaung dan membuat semua orang di sana kesakitan. Melihat situasinya yang kacau begitu, Ketal langsung berbicara menghentikan ular tersebut. Cukup. Mereka adalah tamuku, pergilah ular. Ular itu berhenti karena terkejut melihat kehadiran Ketal yang keluar dari wilayahnya. Dia juga mengungkit tentang hukum White Wasteland. Namun Ketal sekali lagi menghentikannya dengan mengatakan jika dia tidak peduli dengan hal tersebut. Tapi ternyata keputusan yang dibuat oleh Ketal dengan menjawab begitu malah membuat ular tersebut semakin marah. Dia mengamuk dan mengatakan kalau dia adalah ular barbarian yang akan menjadi makhluk abadi. Melihat ular itu yang seakan-akan menyerangnya, Ketal langsung mengepalkan tangan dan ingin memberinya pelajaran. Ketal langsung memukul perut ular itu dengan sangat keras, sehingga membuat gelombang kejut di sekitarnya. Setelah gelombang kejut itu menghilang, disusul oleh sebuah ledakan yang sangat besar. Bahkan para mercenary dan Milena sampai terdampak oleh gelombang kejut yang sangat kuat itu. Setelah membuat ular tersebut terkapar, dengan matanya yang menyala berwarna ungu, Ketal mengatakan akan menyelesaikan pertarungan ini. Ketal langsung bergerak dengan cepat dan membunuh ular tersebut dalam sekali serangan. Akhirnya ular tersebut berhasil dikalahkan saat itu juga. Setelah pertarungan selesai, para mercenary kemudian langsung berkumpul dan meminta maaf kepada Ketal atas kesalahpahaman yang terjadi. Ketal menerima permintaan maaf mereka dan menganggap hal itu wajar untuk tidak percaya kepada orang asing. Dan akhirnya setelah mereka berdamai, mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama-sama. Kali ini si pelayan rela untuk berjalan di luar meskipun kedinginan. Dalam perjalanan kali itu, Ketal yang penasaran kemudian bertanya kepada Milena, "Aku penasaran soal sesuatu. Dilihat dari pakaian dan gaya bicaramu, sepertinya kau bukan agen biasa. Kenapa kau mau pergi dalam ekspedisi perdagangan berbahaya seperti ini?" Milena kemudian menceritakan tentang identitas dirinya yang sebenarnya dengan wajah yang terlihat sedih, meskipun awalnya dia tidak ingin memberitahu. "Aku adalah putri sulung Lady Beliaka, Selir Lord Kasak Akasa. Ibuku dinikahi melalui pernikahan politis,
tapi dia langsung ditelantarkan. Dia adalah ibu yang malang yang tak mampu membangun koneksi berarti. Ibuku dan diriku dianggap sebagai seonggok sampah. Kami diperlakukan seperti pelayan. Akulah yang berinisiatif untuk ikut misi ini. Meski misi ini berbahaya, aku harus memberi contoh kepada mereka semua. Setelah mendengar semua cerita itu, Ketal kemudian mengatakan kalau Milena adalah orang yang ambisius dan orang yang tamak. Namun, ketika Milena akan melanjutkan obrolan lebih jauh, tiba-tiba pelayannya berteriak jika mereka sudah sampai di wilayah yang subur. Mendengar pemberitahuan itu, Milena segera turun dari kereta untuk melihat wajahnya. Mereka sama kemudian berterima kasih kepada Ketal yang sudah menemani mereka sampai dengan selamat. Namun ketika mereka akan berpisah, Milena masih terpikirkan dengan apa yang dibicarakan oleh Ketal di kereta tadi dan menanyakannya. Tuan Ketal, tadi kamu bilang aku ini cerdas dan ambisius. Apa maksudnya itu? Ketal kemudian langsung memberitahunya saat itu juga. Seperti yang kukatakan tadi, selain cerdas, kau adalah orang yang ambisius. Keluargamu dulu sangat tenar dan kaya raya, tapi sekarang nyaris hancur di abang kebangkrutan. Meski kau putri seorang selir, kalau kau berhasil mengangkat keluargamu dari ambang kehancuran begini, maka apa yang akan diikuti oleh bawahanmu nanti? Tujuanmu adalah mengambil alih kekuasaan atas keluargamu, benar kan? Milena tidak bisa berkata apa-apa karena semua yang dikatakan oleh Ketal tepat sasaran. Dan karena itu, Milena semakin tidak percaya dengan rumor yang beredar. Milena percaya kalau Ketal adalah orang yang pintar. Dan juga setelah melihat kemampuan Ketal ketika melawan ular raksasa itu dengan mudahnya, Milena berencana untuk membawanya ke dalam kelompoknya sebagai bantuan yang sangat besar. Milena tanpa basa-basi langsung mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Ketal cukup terkejut ketika mendengar tawaran itu. Namun dia menolaknya untuk saat ini karena memiliki sebuah urusan yang harus diselesaikan. Dan karena sudah begitu, Milena tidak bisa memaksa. Milena kemudian memberitahu sesuatu untuk Ketal. Apa kamu mau menerima ini? Kalau kamu nanti memutuskan untuk pergi lalu mencari keluarga Akasa, maka tolong tunjukkan ini kepada mereka. Ketal kemudian langsung menerima barang tersebut dengan senang hati. Sekali lagi, Milena mengucapkan terima kasih dan berpisah saat itu juga. 5 tahun kemudian, di White Wasteland, Ketal akhirnya sudah selesai menyelesaikan questnya yang ke-784. Dan karena semua persyaratan terpenuhi, Ketal mendapatkan notifikasi yang memperbolehkannya meninggalkan wilayah White Wasteland. Tanpa pikir panjang, Ketal kemudian langsung bergerak untuk menjelajahi dunia fantasi yang selama ini dia mimpikan. Setelah berjalan beberapa saat di hutan yang penuh pepohonan hijau, Ketal menikmati semua yang dia rasakan. Mulai dari arah rumput dan aroma hewan-hewan liar, serta suara dari aliran air yang segar, semua yang belum pernah dia temukan di dataran salju. Ketal menikmati mereka semua ketika baru pertama kali menemukannya. Ketal kemudian melihat ke arah dataran salju yang berada di belakang dan berteriak dengan keras, "Dataran salju sialan, selamat tinggal untuk selamanya!" Ketal kemudian berhenti dan membayangkan tentang kehidupan dunia fantasi yang selama ini dia mimpikan. Ini adalah dunia fantasi, dunia yang bahkan pernah aku mimpikan dalam tidurku. Dunia yang tak pernah aku sangka bisa memasukinya. Dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Walaupun titik awalnya cukup buruk, namun entah bagaimana aku bisa bertahan. Karena itu, aku akan menikmati dunia ini. Pedang dan magic, dragon dan elf, dan fantasi itu sendiri. Tanpa kemauan itu, aku pasti sudah mati dari lama. Dataran salju adalah neraka yang sulit ditenggali jika hanya dengan keinginan untuk hidup. Ada tempat di manakah keajaiban berkumpul, pasti ada semacam desa. Akhirnya ada sebuah peradaban di desa di dunia ini. Aku sudah mencoba untuk berbicara dengan barbarian yang tidur hanya dengan menggali salju, tapi mereka hanya berkedip tidak memahami apa yang aku katakan. Aku sangat rindu dengan desa manusia yang sistematis dan terstruktur. Apa yang harus kukatakan untuk sapaan pertama? Haruskah aku bilang halo atau bertanya dunia apa ini? Apapun itu, aku harus percaya diri. Setelah mempersiapkan semuanya, Ketal memulai perjalanan awal di dunia fantasi yang baru dia temui ini. Sementara itu di hutan dekat dengan Ketal,
Ada sekelompok elf yang baru saja sampai di sana. Seorang ketua mereka kemudian menghentikan kelompok itu dan mengatakan jika mereka akan tinggal di sini dan menjadikan wilayah ini sebagai rumah mereka. Kelompok elf yang mendengar itu terlihat cukup bahagia. Mereka semua langsung menurunkan barang bawaan mereka dan mempersiapkan tempat tinggal. Beberapa dari mereka memiliki keraguan tentang keamanan tempat ini. Tetua elf yang mendengar itu kemudian mengatakan kepadanya untuk tetap tenang karena tidak ada satupun manusia yang bisa datang ke tempat ini. Namun ternyata bukan itu yang ditakutkan oleh para anggotanya, melainkan monster yang berasal dari dataran salju yang ada di dekat sana. Tetua itu kemudian langsung kembali memberikan penjelasan tentang apa yang ditakutkannya. Itu tidak akan jadi masalah. Selama ribuan tahun, tidak ada yang pernah keluar dari dataran salju. Selain itu, kita juga sudah menempatkan barrier untuk jaga-jaga. Barrier yang membuat tempat ini terlihat seperti hutan biasa dari luar. Kami baru berhasil mengimplementasikannya setelah merancangnya selama berbulan-bulan menggunakan Ancient Elven Magic. Selama barrier itu masih ada, orang luar tak akan pernah bisa mendekati kita. Dan bahkan jika memang ada monster dataran salju yang datang itu bukan masalah. Karena kita memiliki Yang Mulia Ratu, tak peduli monster seperti apapun yang datang, mereka tidak akan bisa menyentuh ratu kita. Namun sayangnya, ketika dia sedang mengobrol begitu dan percaya diri dengan penghalang yang dimiliki oleh ras elf, Ketal ternyata sudah menyadari tentang penghalang itu dan bahkan berhasil menembusnya. Ketal merasa aneh ketika menyentuh penghalang itu dan bertanya-tanya tentangnya. Namun dia tidak ambil pusing dan langsung berjalan menembus penghalang tersebut. Tetapi ketika dia berjalan beberapa langkah saja, Ketal terkejut ketika melihat seorang elf kecil yang sedang kebingungan. Ketal kemudian langsung teringat dengan bangsa elf yang dia kenal dalam dunia fantasi. Ketal terlihat tersenyum bahagia ketika melihat elf kecil itu. Sementara elf kecil itu saat ini sedang ketakutan dan menangis karena tersesat dan berjalan menjauhi desa. Elf kecil itu kemudian semakin ketakutan ketika melihat Ketal yang berusaha menyapa dengan senyuman yang menyeramkan. Begitulah pandangan yang dilihat dari elf kecil. Elf kecil itu langsung jatuh pingsan di sana saat itu juga. Ketal merasa terkejut dan kaget ketika melihatnya terjatuh pingsan pada saat pertama kali bertemu. Ketal kemudian berencana untuk menolong elf kecil itu dan mengantarnya ke desa terdekat. Ketal sudah membayangkan tentang sambutan yang akan diberikan kepadanya dari bangsa elf ketika dia mengantarkan anak kecil itu. Ketal kemudian dengan segera mengantarkan anak kecil itu ke desa terdekat. Namun setelah dia sampai di desa itu, semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Para elf di desa tersebut terlihat sangat waspada, bahkan mereka membawa senjata dan langsung menginterogasi Ketal. Ketika semua elf sedang panik dengan kehadiran Ketal yang berada di sana, tetua yang sangat percaya diri dengan penghalang yang sudah dia buat saat ini sedang sangat kebingungan. Di sini adalah tanah terpencil yang sama sekali belum tersentuh oleh manusia, tapi bagaimana dia bisa ada di sini? Ketika dia sedang kebingungan, salah satu anggotanya mengatakan jika ada retakan pada penghalang yang telah dibuat. Tetua itu semakin panik dan menanyakan di mana posisi ratu mereka. Mereka mengatakan jika ratu mereka sedang berpatroli. Melihat kekacauan yang terjadi, Ketal berusaha berbicara kepada mereka jika dirinya bukanlah seorang musuh. Namun ketika dia akan menjelaskan itu, para elf langsung mengancamnya untuk menurunkan anak tersebut jika dia tidak ingin mati. Sementara situasi sedang kacau, tetua elf semakin menjadi-jadi dengan rasa takut yang dia pikirkan. Lokasi kami sudah terungkap, penghalang juga dibuat dengan Ancient Elven Magic. Tidak mungkin hanya orang biasa yang bisa menebusnya, apalagi sampai penghalangnya rusak. Tetua itu semakin cemas karena takut kalau Ketal sudah membawa pasukan bersamanya. Ketal yang melihat semua orang semakin panik, kemudian segera menurunkan anak itu dan mengembalikannya kepada orang tua, berharap kalau itu akan membuat situasinya lebih baik. Namun ketika anak itu melihat wajah Ketal yang sedang tersenyum, anak kecil itu menjadi semakin ketakutan dan menangis berlari menuju orang tuanya. Ketal yang melihat reaksi dari anak kecil itu penasaran kalau dirinya begitu mengerikan. Namun Ketal saat ini tidak terlalu memikirkan dan mencoba untuk berbicara kepada mereka. Namun begitu anak kecil itu telah diselamatkan oleh orang tuanya, tetua langsung menyuruh para anggotanya untuk menyerang Ketal saat itu juga.
Ketal yang melihat tindakan mereka itu hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya di dalam hati. Elf ternyata lebih barbar dari dugaanku. Menurut legenda, elf itu harusnya adalah kaum lemah lembut yang cinta alam dan kedamaian. Tapi para elf ini barbar dan kasar. Tapi ya, mereka harus hidup di alam liar begini. Jadi wajar sifat mereka begitu. Dan hukum rimba memaksa mereka untuk bertambah kuat. Sikap bengis mereka ini hasil adaptasi mereka. Ketal terus saja memikirkan hal itu, padahal semua anak panah terus-menerus menghujani tubuhnya. Para elf saat ini mencoba terus menyerang meskipun mereka juga kebingungan, karena panah mereka tidak melukai Ketal sedikit pun. Ketal yang sudah sangat kesal, karena mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau berhenti menyerang. Dia melakukan sesuatu dengan menepukkan kedua tangan. Dalam sekejap, gelombang energi yang cukup kuat meledak di sekitar Ketal. Hal itu membuat semua elf yang ada di sana menjadi terlempar cukup jauh. Bahkan gelombang kejutnya cukup luas. Akhirnya setelah membuat kekacauan yang begitu besar dan membuat bekas serangan yang lebar, Ketal berbicara kepada tetua elf jika dia bukan musuh mereka. Namun saat Ketal berhasil membuat mereka terdiam, sebuah panah api tiba-tiba membidik kepalanya, dan panah api itu pun langsung meledak dengan dahsyat. Dan ternyata serangan itu adalah ulah dari Marcelia Harsiane, ratu elf yang ada di sana. Setelah berhasil mendaratkan serangan, Marcelia bertanya tentang situasi kepada tetua. Tetua yang ada di sana langsung saja mengatakan jika Ketal sedang menyerang mereka dan mengancam kaumnya. Hal itu ternyata membuat Marcelia menjadi semakin marah dan membenci Ketal. Melihat ekspresi wajahnya Marcelia, Ketal mencoba mengusir asap yang mengelilinginya dan mencoba berbicara kepada Marcelia. "Tunggu, kenapa kalian tidak mau mendengarkanku sih?" Namun ketika Ketal kembali muncul setelah serangan yang kuat dari Ratu Elf, itu membuat tetua semakin kaget karena melihat Ketal masih selamat. Namun meskipun Ketal mencoba untuk berbicara, Marcelia ternyata tidak menganggapnya dan malah berusaha untuk menyerang kembali dengan anak panah api miliknya. "Jadi bahkan orang kuat seperti dirimu mengincar kami. Umat manusia itu memang menjijikan. Aku Ratu Elf Clan yang memiliki warna indigo. Manusia, aku akan membuatmu menyesal karena telah tamak." Ketal yang melihat Marcelia sudah bersiap untuk menembakkan panah apinya merasa sangat kebingungan. Dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi tentang sifat elf yang sangat parah itu. Karena situasinya sudah menjadi semakin parah, Ketal tidak punya pilihan lain selain melawan dengan kekuatan yang dia miliki. Ketika anak panah dilepaskan, itu langsung berubah menjadi gelombang energi berkepala naga. Ketal yang melihatnya kemudian mengepalkan salah satu tangan dan langsung meninju kepala naga tersebut. Dalam sekejap, kepala naga tersebut langsung hancur lebur dan serangan Ketal berhasil mengenai Marcelia. Namun karena Ketal tidak memperhatikan tentang output kekuatannya, itu membuat serangan yang sangat brutal. Marcelia langsung terhempas dan membuat lingkungan di sekitarnya hancur lebur. Setelah merasakan pukulan Ketal, Marcelia langsung teringat akan sesuatu yang membuat wajahnya semakin pucat. Aku langsung tersadarkan, dia sangat kuat. Cita-citanya dia secara level transcendent. Kenapa orang sekuat dirinya datang kemari? Setelah menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Ketal, Marcelia langsung meminta seluruh anggota untuk pergi dari tempat tersebut. Marcelia memaksa mereka dan bahkan sampai berteriak memarahi mereka. Akhirnya anggotanya menuruti permintaan itu dan segera berlari menyelamatkan diri. Setelah semua orang pergi, Marcelia kemudian menatap Ketal dengan penuh kebencian. Dia mengatakan jika akan menghabisinya saat itu juga. Ketal saat ini menjadi semakin kebingungan bagaimana cara dirinya untuk menjelaskan kepada mereka. Marcelia kemudian segera merapal mantra. Ada sebuah cahaya yang bersinar di antara kedua tangan, dan setelah dia selesai merapalnya, Marcelia meniupkan cahaya itu ke udara. Cahaya itu tiba-tiba membentuk sebuah pusaran bola api yang sangat besar dan terang. Dari bola api itu terbentuklah Piego, sosok makhluk suci berbentuk banteng seperti PDI dengan kobaran api di sekitar tubuhnya. Ketal yang melihat penampilan Piego sangat senang dan bahagia. Dia bakal membandingkannya dengan penampilan buruk makhluk-makhluk yang dia temui sebelumnya. Itu adalah banteng berapi. Dia makhluk fantasi yang aku cari-cari.
Ketika dia sedang mengagumi keindahan banteng tersebut, Marcelia segera meminta Piego untuk segera menghabisi Ketal. Namun Piego saat ini sedang menolak dan mengatakan jika kontrak yang dia buat dengan Marcelia sungguh menyebalkan. Melihat banteng itu yang menolak permintaannya, Marcelia menyadari sesuatu dan mengingat kembali ketika dia akan berkontrak dengannya. Piego, makhluk yang terbuat dari api murni, semakin kuat sebuah spirit, maka umurnya juga lebih tua dan egonya juga akan lebih tinggi. Kekuatanku saja tidak akan cukup untuk memanggilnya, tapi aku berhasil mengikat kontrak dengannya dengan bantuan suku lain. Tidak kusangka aku akan memanggilnya sekarang. Namun Marcelia tidak ingin menyerah dan segera meminta Piego untuk memenuhi kontrak yang telah mereka buat. Piego yang ingin segera kembali ke tempat asalnya, kemudian mencoba untuk segera menyelesaikan tugas itu. Namun ketika melihat Ketal, Piego terlihat sedikit cemas dan tersentak. Dia bahkan bertanya kepada Marcelia, orang itu, apa dia benar-benar seorang manusia? Setelah mendengar seluruh cerita dari Marcelia, Piego tidak memikirkan lagi identitas Ketal. Piego langsung saja mengobarkan api di tubuhnya. Piego langsung berlari untuk menyeruduk Ketal dengan kekuatannya. Namun Ketal terlihat diam saja ketika Piego datang menghampirinya. Dan seketika, ketika mereka bertemu, ledakan besar terjadi di area itu. Marcelia bahkan sampai menutup kedua matanya, saking silaunya cahaya yang dibuat. Namun ketika semua cahaya itu lenyap dan semua debu telah menghilang, terlihat Ketal berhasil menangkap salah satu tanduk Piego dengan mudah. Ketal kemudian tersenyum dan langsung memukulnya dengan sangat keras. Serangan pukulan yang berbenturan pada kepala Piego mengakibatkan gelombang kejut yang sangat besar. Bahkan itu meledak sampai ke dunia luar. Marcelia berteriak sangat keras ketika semua itu terjadi. Dan setelah beberapa saat, Piego terlihat menghilang dari sana menyisakan Ketal yang masih berdiri pada tempatnya. Melihat usaha terakhirnya gagal, Marcelia berlutut di sana dan memohon ampun untuk melepaskan kaumnya. Ketika dirinya sedang terpojok, Ketal mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan. Ketal langsung berbicara jika dirinya bukan musuh para elf. Marcelia terkejut ketika mendengar itu. Dan Marcelia mencoba untuk berbicara dengan Ketal. Ketal kemudian berbicara panjang lebar. Marcelia akhirnya menyadari kesalahan. Marcelia kemudian langsung meminta maaf atas pikiran negatif yang dia lakukan bersama kaumnya. Marcelia merasa kalau dirinya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Ketal kemudian memahami perasaan mereka dan mengatakan jika mengerti tentang jalan pikir mereka. Namun Ketal mengatakan kalau dirinya sedih karena tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Marcelia kemudian bertanya lagi kepada Ketal, apa benar kamu bukan salah satu dari manusia yang tadi mengejar kami? Ketal langsung saja menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan elf. Dari dulu, elf memang tidak banyak di White Wasteland. Asen barbarian dari White Wasteland. Begitulah orang-orang luar memanggilku. Marcelia semakin terkejut ketika mendengar dari mana asal Ketal. Marcelia kemudian bertanya tentang kekhawatirannya. Marcelia bertanya, apakah monster-monster yang lain juga berhasil keluar dari sana hidup-hidup? Namun Ketal mengatakan jika dia tidak tahu, dan Ketal ragu kalau ada banyak yang bisa keluar dengan selamat dari sana. Ketal kemudian memikirkan tentang quest yang bisa membantu dia keluar dari White Wasteland. Karena sebenarnya monster-monster kuat di sana seperti ular putih tersebut tidak bisa keluar bebas sepertinya. Marcelia yang mendengar itu akhirnya merasa lega karena tidak perlu mengkhawatirkan masalah lebih jauh. Ketal kemudian bertanya tentang Piego yang barusan dia belah menjadi dua. Marcelia kemudian menjelaskan tentang keadaannya dan menawari Ketal sesuatu. Tenang saja, spirit adalah makhluk alam. Saat mereka terbunuh, mereka akan langsung kembali ke dunia spirit. Kelakuanku tak dirancang sekali ya. Apa ada hal yang kamu inginkan? Kalau kamu mau apapun itu, akan aku usahakan. Ketal tanpa ragu kemudian langsung mengutarakan keinginannya. Kalau begitu, apakah makhluk lain selain elf bisa membuat kontrak dengan para spirit?
Seketika wajah Marcelia menjadi pucat mendengar permintaan tersebut. Marcelia mengatakan jika itu mustahil. Namun ada kasus langka di mana manusia yang memiliki afinitas tinggi dengan alam terkadang bisa membuat kontrak. Mendengar kemungkinan kecil itu, Ketal menjadi lebih bersemangat dan tetap ingin melakukannya. Marcelia lalu menjelaskan sesuatu kepada Ketal. Kalau kamu sungguh ingin membuat kontrak dengan spirit, pergilah ke El Pot Sagrado. Itu adalah tempat di mana dewa para elf berada. Holy Land bagi semua elf. Di sana mungkin bisa. Ketal yang sangat bersemangat kemudian bertanya, apakah manusia sepertinya bisa memasukinya? Marcelia kemudian menjawab, biasanya tidak bisa, namun dengan pengenalan dari dirinya itu bisa dilakukan. Marcelia lalu mengatakan jika akan memberitahukan lokasinya kepadanya, namun Ketal harus merahasiakan itu dari siapapun. Sambil memanifestasikan sesuatu di tangan, Marcelia berbicara tentang Holy Land para elf. El Pot Sagrado, tempat itu adalah destinasi impian bagi setiap peneliti elf, tapi sangat berbahaya bagi para elf jika manusia sampai dibiarkan masuk. Demi melindungi tempat yang lebih penting dari nyawa mereka, para elf merahasiakan tempat itu. Tapi tetap saja, aku ingin percaya padamu bahwa ini bersamamu. Marcelia kemudian memberikan benda yang sudah dia manifestasikan. Ketal tentu saja menerima itu. Marcelia lalu mengatakan jika ketika Ketal berada di sana, dewa di sana pasti akan mengujinya. Marcelia kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi. Aku adalah ratu dari klan Leap yang berubah menjadi coklat saat musim gugur. Marcelia Hasiane Carusia. Siapa namamu? Kemudian Ketal memberitahu namanya. Aku Ketal si Barbarian. Kemudian setelah perkenalan singkat dan mendapatkan kunci untuk memasuki El Pot Sagrado, Ketal segera pergi meninggalkan tempat itu dengan berlari. Namun setiap langkah dan lompatan yang dia lakukan, itu membuat sebuah gempa kecil di lingkungan yang dia pijak. Kemudian di sebuah benteng kerajaan Gahentra, para pasukan yang berjaga di sana mulai panik karena merasakan getaran dan melihat pergerakan Ketal yang terasa dari sana. Mereka segera mengkoordinasikan untuk segera memberitahukan kedatangan Ketal tersebut. Semua penjaga yang melihat kehadiran Ketal saat itu terdiam. Namun Ketal tidak mempedulikan itu dan bertanya kepada mereka. Ketal bahkan menyapa para penjaga itu. Namun para penjaga masih terdiam karena mereka tidak menyangka kalau suara dan getaran yang mereka rasakan berasal dari Ketal. Mereka kemudian memperhatikan seluruh tubuh Ketal, mulai dari rambut bahkan sampai luka di dadanya. Dan setelah memperhatikan keseluruhan, mereka menyadari jika semua ciri-cirinya cocok dengan Ancient Barbarian yang mereka ketahui dari buku yang ditulis oleh kaisar yang dulu selamat. Para penjaga itu kemudian meminta Ketal untuk berhenti dan akan menyerangnya jika terus mendekati kerajaan. Ketal kemudian mengatakan kepada mereka untuk tenang karena dia bukanlah musuh mereka. Para penjaga yang mendengar itu kemudian bertanya apa yang diinginkan oleh Ketal. Ketal kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tembok. Ketal lalu mengatakan jika dirinya ingin mengunjungi wilayah mereka. Setelah dirasa aman, seorang penjaga kemudian membawanya memasuki sebuah ruangan dan mengintegrasinya. Penjaga itu kemudian bertanya tentang tujuan berkunjung. Ketal langsung saja menjawab jika dia juga ingin menetap di wilayah itu sementara waktu. Namun dia tidak bisa menentukan seberapa lama dia akan tinggal. Setelah melewati beberapa pertanyaan dan bahkan menyebutkan namanya, penjaga itu masih tetap waspada terhadap Ketal. Adakah orang yang bisa membuktikan identitasmu atau semacam kartu pengenal? Ketal kemudian teringat tentang benda yang diberikan oleh Milena kepadanya 5 tahun yang lalu. Ketal kemudian mengambil benda itu dan menunjukkannya kepada penjaga. Ketal juga menjelaskan tentang barang tersebut. Ini adalah simbol keluarga Akasa. Aku menerimanya dari salah satu keturunan mereka. Apa ini cukup untuk membuktikan identitasku? Setelah mendengar nama keluarga itu, penjaga langsung bisa menebaknya jika itu adalah keluarga pedagang dari kerajaan Denian. Ketal yang mendengarnya kemudian bertanya apakah dia mengenalnya. Penjaga tersebut kemudian menceritakan sesuatu. Keluarga itu mulai naik pamor akhir-akhir ini.
Kekuatan mereka berkembang pesat setelah ada kepala keluarga baru yang naik jabatan beberapa tahun lalu. Setelah beberapa obrolan ringan, itu memperbolehkannya untuk masuk, namun memberikannya sebuah syarat. Kami perlu bukti bahwa kau bukan ancaman bagi kami. Penjaga tersebut kemudian meminta Ketal untuk bergabung dengan sebuah party dan menyelesaikan salah satu dungeon yang berada di dekat benteng mereka. Ketal tanpa pikir panjang segera menerima syarat tersebut. Namun ketika Ketal setuju untuk melakukannya, penjaga tersebut mengatakan syarat tambahan, yaitu Ketal harus melaporkan semua kejadian yang terjadi di dalam dungeon. Ketal kemudian menyadari tentang rencana yang diinginkan oleh penjaga tersebut dan mengatakan kalau itu adalah taktik yang cerdas. Penjaga tersebut kemudian merasa aneh dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Ketal. Dia kemudian bertanya apakah Ketal benar-benar seorang barbarian. Ketal dengan tegas mengatakan jika dirinya benar-benar seorang barbarian. Penjaga tersebut sangat terkejut karena baru kali ini melihat barbarian yang memiliki kecerdasan sepertinya, dan akhirnya diskusi itu selesai di sana. Sementara saat ini di sebuah tempat ada seorang pria berkumis yang bernama Alessandro Tyrannus, salah satu anggota party Ketal. Kemudian ada seorang pencuri yang bernama Kasan Hulk. Ketika mereka sedang menunggu di ruangan, mereka berdua saling ejek tentang julukan yang mereka dapatkan. Dan akhirnya mereka berdua mengurus pedang mereka lalu bersiap untuk bertarung di sana. Namun ketika mereka akan berkelahi, seorang perempuan yang ada di sana namanya Hayes, seorang klerik, dia menghentikan mereka berdua. Hayes saat ini sedang memikirkan persyaratan untuk memasuki dungeon yang harus berisikan 4 orang. Dan tepat ketika dia sedang memikirkan hal tersebut, penjaga itu tiba-tiba datang ke sana dan mengatakan jika orang terakhir sudah datang. Mereka semua berharap kalau orang terakhir adalah orang yang waras, lebih waras dari mereka. Namun mereka terdiam ketika melihat sosok yang sangat tinggi besar di hadapan mereka. Ketal sendiri mencoba menyapa mereka dengan senyuman di wajahnya. Namun mereka bertiga langsung pucat dan ketakutan ketika melihat senyum di wajah Ketal. Setelah mengantar Ketal ke dalam ruangan itu dan meminta mereka untuk berdiskusi, Ketal kemudian langsung memperkenalkan diri dan memberitahu namanya. Dan mereka semua juga langsung memberitahu nama mereka dimulai dari Kasan, lalu Alessandro, dan terakhir Hayes. Kemudian setelah beberapa waktu mereka berdiskusi, penjaga kembali datang ke sana dan memanggil mereka untuk segera berangkat menuju dungeon. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di pintu masuk dungeon. Penjaga kemudian menjelaskan beberapa hal mengenai dungeon tersebut. Ini pintu masuk dungeonnya. Dungeon ini memiliki 3 lantai. Tipe monsternya adalah undead. Selesaikan dungeon ini, lalu bawa kembali bukti penyelesaian. Dan setelah mendengar penjelasan dari penjaga itu, Ketal kemudian menanyakan rencana apa yang sudah mereka siapkan. Kasan kemudian memberitahunya kalau Ketal dan Alessandro akan berada di depan. Kasan memeriksa jebakan dan Hayes sebagai support mereka. Dan setelah semua orang setuju dengan rencana itu, mereka memutuskan langsung memasuki dungeon tersebut. Ketika mereka semua memasuki dungeon, mereka tidak bisa melihat situasinya karena terlalu gelap. Hanya Kasan yang seorang tip yang cukup bisa melihat sekitarnya. Kasan kemudian meminta mereka semua berhenti karena merasakan kehadiran seekor monster di sana. Kasan lalu menunjuk ke arah skeleton yang masih terbaring di lantai dungeon itu. Kasan memberitahu mereka jika skeleton itu akan bangkit dan menyerang ketika mereka berada di dekatnya. Melihat monster yang ada di sana, Kasan menyadari rencana dari kapten penjaga yang memberikan misi itu. Seperti dugaanku, kapten penjaga brengsek itu tahu sejak awal, dungeon ini bukan untuk memverifikasi identitas kami. Sejak awal, ini hanyalah tempat untuk menyingkirkan outsider yang bermasalah. Kasan kemudian menjelaskan lagi kalau skeleton itu cukup kuat karena akan terus bergerak meskipun mereka sudah terpisah-pisah. Setelah memberikan penjelasan itu, Kasan meminta mereka semua untuk bersiap menghadapi monster tersebut. Kasan meminta mereka untuk mengincar leher skeleton agar bisa langsung membunuhnya. Setelah briefing singkat, mereka semua bersiap ketika skeleton tersebut mulai bangkit. Ketal juga langsung mengayunkan tangannya ketika skeleton datang menghampiri.
Dengan sekali serangan, skeleton itu langsung hancur dan menghilang dari sana. Anggota party yang melihat itu sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun Ketal sendiri tidak menyadari betapa kuat dirinya dan berbicara dengan santai. Seperti yang kau katakan, Kasan, dia sungguh berhenti bergerak saat kepalanya copot. Kasan sendiri hanya terdiam melongo melihat Ketal yang sangat polos. Bukan itu maksudku, skeleton adalah makhluk yang tercipta dari tumpukan tulang. Tulang skeleton itu sangat keras dan seperti zat asing. Bahkan bagi swordman mahir, memotong tulangnya dalam sekali serang itu nyaris mustahil jika tanpa menggunakan aura. Terlebih lagi, skeleton ini diperkuat dengan mana Denjen. Satu-satunya cara untuk mengalahkan skeleton itu seperti menebang pohon, berulang kali menyerang lehernya untuk memutuskan tulang belakang. Ketika mereka bertiga sedang diam saja karena melihat kekuatan Ketal, Ketal segera memecahkan keheningan itu dan mengajak melanjutkan perjalanan mereka. Mereka akhirnya segera mengikuti Ketal yang berada di depan. Sampai di satu tempat, ada skeleton aneh yang menggunakan kain merah yang mulai bangkit. Dan melihat skeleton yang itu, Ketal meminta semua orang untuk tidak membantu karena ingin mencoba sesuatu. Anggota party Ketal terkejut ketika mendengar itu dan mereka setuju melakukan sesuai permintaan Ketal. Ketal mengucapkan terima kasih kepada mereka dan berjalan mendekati skeleton yang sudah memegang pedang itu. Sementara rekan partinya hanya bisa bertanya-tanya penasaran dengan rencana Ketal saat itu. Ketal terlihat sangat tertarik dengan skeleton yang ada di depan. Ketika skeleton itu mengayunkan pedangnya, Ketal langsung menangkap pedang itu dan menjepitnya dengan 2 jari. Ketal mematahkan pedang itu dan menunggu reaksi balasan dari skeleton. Skeleton kemudian melompat dan menyerang dari atas. Ketal segera menghindari dan menangkap pergelangan tangan skeleton. Ketal kemudian langsung menghancurkan lengan skeleton. Kali ini skeleton kembali mengambil pedang dengan tangan kirinya. Ketal terlihat antusias ketika melihat skeleton itu mampu menggunakan tangannya yang lain. Kali ini ketika skeleton itu menyerang, Ketal menghancurkan tangan kiri skeleton. Dan kali ini, skeleton itu menyerang menggunakan tangan yang hancur namun runcing. Ketal juga terlihat sangat senang memperhatikan pergerakan skeleton tersebut. Namun ketika Ketal terus bereksperimen dengan skeleton, teman-temannya semakin ketakutan melihatnya. Dalam pandangan teman-temannya, Ketal adalah barbarian sejati. Yang terakhir Ketal lakukan adalah mencoba memisahkan kepala skeleton. Dan ternyata skeleton itu masih bisa bergerak jika kepalanya belum hancur. Setelah mengetahui fakta itu, Ketal langsung menghancurkan seutuhnya. Setelah selesai dengan urusannya, Ketal langsung meminta maaf kepada mereka karena membuat mereka menunggu. Kasan bahkan ketakutan dan tidak mau mengganggunya. Setelah semuanya benar-benar selesai, Ketal mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka menemukan sebuah tangga untuk turun ke lantai 2 dungeon. Dengan hati-hati, mereka langsung menuruni tangga itu. Dan sesampainya di lantai 2 awal, mereka semua setuju untuk beristirahat. Namun terlihat mereka bertiga agak canggung kepada Ketal. Di dalam suasana canggung itu, Ketal menjadi yang pertama berbicara kepada mereka. Ketal mengatakan ingin lebih tahu tentang dungeon ini. Dungeon ini terletak cukup dekat dengan wilayah itu dan tidak ada masalah dengan dungeon dan monster di dalamnya. Hayes kemudian menjawab jika ada beberapa pengecualian di sebuah dungeon. Dan karena melihat penjelasan itu kurang jelas, Kasan turun tangan untuk memberitahu lebih detail. Dungeon adalah fenomena alami, terkadang muncul dalam bentuk seperti gua, kadang muncul sebagai tower. Sebagian besar dungeon muncul di area padat penduduk. Hayes kemudian menambahkan, saat dungeon muncul, pemimpin lokal akan menilai tingkat bahaya dan outsider seperti kita, para mercenari, atau para penjaga akan dikirim untuk membersihkannya. Dan setelah beberapa hal diberitahu, Ketal akhirnya mengetahui sistem dungeon. Ketal kemudian memasang wajah gembira dan bertanya tentang hadiah dari penaklukan dungeon. Hayes lalu memberitahu jika biasanya akan ada bos di lantai akhir dan akan muncul hadiah setelah mengalahkannya.
Ketal mengumpamakan sistem dungeon ini seperti game di kehidupan nyata. Ketal kemudian sampai kepada pertanyaan terakhir. Ada satu hal lagi yang membuatku penasaran. Siapa yang membuat seluruh dungeon itu? Hayes kaget ketika mendengar pertanyaan itu. Dia kemudian memberitahu Ketal kalau dungeon muncul secara alami. Namun anehnya, dungeon yang muncul selalu dekat dengan area padat penduduk, seolah meminta untuk dijelajahi. Ketal lalu merasa curiga dengan kemunculan dungeon ini dan mengungkapkan kepada mereka jika itu fenomena alami, rasanya terlalu disengaja. Mendengar penjelasan Ketal yang singkat membuat mereka semua kepikiran, bahkan Kasan menjadi memikirkan hal itu dengan serius. Benar, aku tidak pernah mempertimbangkannya, aku bahkan tidak pernah meragukannya. Itu hanya kejadian alami, sebuah kebenaran dunia kita. Apa barbarian ini mempertanyakan kebenaran itu? Barbarian, menurut laporan, adalah ras yang keji dan bodoh, makhluk kejam, berdarah dingin tanpa air mata. Kebanyakan memang benar, tapi jika semua yang aku tahu itu benar, orang ini apa sungguh barbarian seperti yang digambarkan? Ketika semua orang sedang terfokus memikirkan itu, Ketal kemudian meminta untuk segera melanjutkan perjalanan. Semuanya langsung berdiri dan kembali bersiap menjelajahi dungeon. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berhenti karena menemukan sebuah peti yang terbengkalai di sana. Kasan lalu memberitahu Ketal kalau itu adalah peti harta, bisa memiliki asal bisa membukanya. Kasan yang melihat itu kemudian memejamkan mata dan membayangkan kesulitan untuk membobol peti harta tersebut. Karena pasalnya dibutuhkan master thief untuk membobol peti harta di depan mereka. Sedangkan Kasan hanya seorang thief biasa yang bahkan tidak diakui oleh guild. Namun ketika Kasan berusaha diam dan merelakan peti harta, Ketal tiba-tiba memanggilnya dan menyuruhnya membuka peti harta tersebut. Kasan langsung mati kutu ketika diberi permintaan seperti itu. Namun Ketal dengan wajah yang penuh harapan terus memintanya. Bukankah peran thief itu mengurus peti harta? Itu alasanku memintamu. Kasan mengakui kalau yang dikatakan Ketal itu benar, namun masalahnya Kasan tidak memiliki kemampuan untuk membobol peti harta. Semakin Kasan memikirkannya, semakin dia ketakutan dan panik. Kasan terbayang ketika dia gagal melakukan itu dan membuat Ketal marah. Kasan sudah membayangkan ketika dia mati di dungeon karena gagal membuka peti. Kasan kemudian menerima permintaan dan mencoba untuk membuka peti harta tersebut. Dan Ketal terus memperhatikannya dari belakang Kasan. Kasan yang sudah sangat gugup ditambah takut, kemudian mencoba mengingat kembali ketika dia menjadi porter dan melihat seorang master thief sedang membuka peti harta. Ingat bahwa aku mempertaruhkan hidupku. Namun saat ini, Kasan terlihat penuh keringat karena merasa gugup oleh Ketal yang sangat dekat dengannya. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara kunci terbuka. Kasan sangat gemetar ketika itu terjadi. Kasan menangis bahagia dan mengatakan jika dia berhasil membuka peti harta. Hayes yang mendengar kabar baik itu terlihat senang dan memuji Kasan atas keberhasilan. Aku dengar hanya thief tingkat tinggi yang bisa membuka peti harta. Siapa sangka aku bisa melihatnya. Kamu sungguh luar biasa. Namun, Kasan yang selalu bangga dengan dirinya karena melakukan yang terbaik untuk hidup. Sekarang, untuk pertama kalinya di hidupnya, dia mulai mempertanyakan usaha terbaik. Ketal kemudian bertanya nilai dari harta itu kepada Kasan yang masih melamun. Hayes kemudian memberitahu jika itu akan membuat keluarga biasa bisa hidup nyaman dalam sebulan. Setelah mendengar itu, Ketal langsung meminta Kasan untuk mengurus hadiah tersebut. Kasan langsung saja merapikan harta yang ada di dalam peti. Namun ketika Kasan sedang memperhatikan satu cangkir yang mewah, Ketal segera memanggilnya sampai membuat Kasan kaget setengah mati. Kasan langsung mengatakan jika dia tidak melakukan apapun dengan semua harta itu. Setelah selesai dengan harta tersebut, mereka melanjutkan kembali penelusuran dungeon. Akhirnya mereka semua bertemu dengan monster skeleton. Namun kali ini jumlahnya ada 4 ekor. Ketal kemudian mengatakan jika dia akan mengurus 3 ekor dan satu lagi diserahkan kepada mereka bertiga. Ketiga orang itu langsung menerima perintah dan segera bersiap.
Saat skeleton mulai bangkit dan matanya menyala, Kasan terus merasa merinding ketika melihatnya. Ketika keempat skeleton itu sudah sepenuhnya bangkit, Hayes memberi rekan satu timnya bab untuk menghadapi skeleton tersebut. Dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Kasan langsung berlari menyerang salah satu dari 4 skeleton. Melihat kawannya sedang diserang, skeleton yang lain berniat membantu. Namun ketika mereka akan bergerak, Keta langsung mencekik dan membawa ketiga skeleton itu menjauh dari sana. Ini adalah tontonan langka, jangan mengganggu, aku yang akan mengurus kalian semua. Ketal berniat melihat semua kemampuan anggota partinya itu dari sana. Terlihat Alessandro menjadi tanker yang menarik aggro si skeleton. Sementara Kasan bertugas sebagai damage dealer, dia langsung melompat dan melakukan serangan kejutan. Hayes juga memberikan dukungan dengan skill supportnya dari belakang sana. Alessandro yang sudah diberi bab segera menyerang dan berhasil membuat skeleton itu terjatuh. Ketal sendiri yang menyaksikan mereka malah tertawa dan menikmati pemandangan yang dianggap langka itu. Ketal kemudian membereskan semua skeleton di tempatnya dan fokus memperhatikan pertarungan mereka. Kasan, Alessandro, dan Hayes merasa kalau Ketal sedang menguji mereka, dan karena merasa diperhatikan dengan serius, mereka merasa kalau mereka terlihat lemah di sini, mereka akan dibunuh. Dan karena dorongan itu, mereka bertiga mengeluarkan semua yang mereka punya. Akhirnya setelah serangan terakhir, mereka bertiga berhasil mengalahkan skeleton tersebut. Ketal yang melihat mereka bertiga sangat kelelahan, kemudian mengambil kesimpulan mengenai mereka. Tidak diragukan lagi, orang yang datang ke White Wasteland itu pasti orang yang kuat. Mereka kemudian melanjutkan ke lantai 3 dungeon dan menemukan lebih banyak skeleton. Namun berkat adanya Ketal, mereka berhasil mengalahkan skeleton itu dengan mudah dan akhirnya mereka sampai di ruangan bos. Ketika mereka mencapai ruangan bos, ada seekor skeleton kenaik yang sedang duduk di singgasana dengan armor yang lengkap. Hayes yang melihatnya sangat terkejut karena sudah mengetahui kekuatannya. Skeleton kenaik, skeleton yang mengainkan longsword dan shield dengan bebas. Kecuali kenaik level fighter, kami tidak ada peluang menang. Ini adalah monster yang tidak bisa kami atasi. Begitulah isi pikiran Hayes melihat situasi mereka saat ini. Ketal kemudian bertanya apa konsekuensinya jika mereka mundur dan gagal menyelesaikan ini. Hayes kemudian memberitahu Ketal, kalau begitu, konfirmasi akan diminta dari wilayah itu, dan jika telah dikonfirmasi bahwa alasannya masuk akal, kebanyakan akan diproses tanpa masalah. Setelah mendengar akibatnya, Ketal malah tersenyum dan maju mendekati skeleton kenaik yang mulai terbangun. Ketal berniat untuk bertarung dengan skeleton kenaik. Skeleton kenaik mulai berdiri dengan matanya yang menyala. Terlihat energi berwarna ungu menyelimuti skeleton kenaik. Setelah terbangun sepenuhnya, skeleton memasang kuda-kuda dan langsung mengainkan pedangnya dari sana. Gelombang energi kuat muncul dari pedang itu. Hayes yang melihatnya mencoba untuk membuat pelindung bagi partinya. Namun setelah beberapa detik saja, penghalang yang dibuat Hayes hancur berkeping-keping. Bahkan Alessandro juga kewalahan menerima serangan itu. Mereka akhirnya tumbang dan jatuh ke lantai. Ketal yang melihat dampak dari serangan itu menyadari kekuatan yang dimiliki skeleton kenaik. Dan saat Ketal sedang memperhatikan, skeleton kenaik kemudian berlari ke arahnya dan berniat menyerang. Ketal hanya diam dengan tenang memperhatikan. Dan setelah masuk dalam jarak serang, Ketal langsung memukul skeleton kenaik dengan tinjunya. Dalam sekali serangan, skeleton kenaik tersebut langsung hancur begitu saja. Perlahan tubuhnya mulai memudar dari sana. Mereka bertiga yang melihat itu merasa tidak percaya. Mata mereka terbuka sangat lebar menyaksikan pemandangan di hadapan mereka itu. Sementara Ketal membersihkan tangannya dan bertanya, "Apa cuma segitu?" Mereka bertiga tidak bisa menjawab apa-apa ketika mendapatkan pertanyaan. Dan setelah bosnya benar-benar menghilang, muncul seperti harta yang lain di sana. Ketal kemudian segera meminta bantuan kepada Kasan untuk membuka peti harta tersebut. Namun sekarang yang didapat di harta itu adalah peti yang berlevel tinggi. Kasan langsung jujur jika dia tidak bisa membuka peti dengan level tinggi karena tidak memiliki skill yang cocok untuk membukanya.
Kasan juga mengatakan kalau ini sayang sekali karena tidak bisa mengambil hadiah. Namun sebuah hal yang mengejutkan terjadi. Ketal menggunakan tinju untuk menghancurkan dan membuka paksa peti harta. Bahkan membuat kelompok party sangat kaget. Namun Ketal sendiri terlihat sangat santai begitu membukanya. Kalau begini hadiahnya gampang diambil. Kasan, tolong urus sisanya. Kasan dengan sigap segera menghampiri peti harta itu untuk membereskan hadiah yang berada di dalamnya. Dan ketika dia sedang membereskan hadiah itu, Kasan mengatakan jika dia pertama kali melihat orang yang membuka paksa peti. Kasan juga terpikir kenapa Ketal tidak melakukannya dari awal. Akhirnya setelah selesai dengan urusan peti harta, mereka berangkat kembali untuk meninggalkan dungeon tersebut. Tepat ketika mereka sudah keluar, dungeon tersebut runtuh dengan tiba-tiba. Melihat Ketal yang seperti kebingungan, Kasan memberitahunya jika dungeon sudah selesai dijelajahi, mereka akan runtuh karena tidak memiliki secret room. Ketal kemudian bertanya tentang secret room tersebut. Kasan mengatakan jika ada beberapa dungeon yang memilikinya. Ketal menjadi lebih bersemangat ketika mendengar itu. Singkat cerita, akhirnya mereka saat ini sudah sampai di kantor penjaga untuk melaporkan keberhasilan misi mereka. Kapten penjaga yang mendengar itu sangat terkejut karena durasinya yang begitu cepat. Setelah menerima laporan singkat, kapten penjaga meminta mereka untuk masuk satu persatu. Kapten penjaga itu berniat untuk menginterogasi mereka. Yang pertama adalah Hayes. Hayes mengatakan kalau dia tidak menemukan masalah sama sekali di dalam dungeon. Kapten penjaga kemudian bertanya tentang Ketal, apakah dia layak untuk tetap tinggal di wilayah ini. Hayes kemudian menyebutkan kalau itu baik-baik saja. Kemudian yang kedua diinterogasi adalah Kasan. Kali ini dia juga memberikan pendapat yang positif terhadap Ketal. Ini semakin membuat kapten penjaga kebingungan. Pasalnya seorang barbarian itu adalah orang yang emosian dan memiliki kekuatan luar biasa. Namun kali ini Ketal malah menjaga anggota partinya. Dan akhirnya saat ini tiba giliran Ketal yang diinterogasi. Ketal kemudian mengatakan kesan-kesan yang baik mengenai ketiga teman partinya. Mendengar semua hal baik yang dikatakan oleh mereka berempat, kapten penjaga merasa ini semua sangat aneh karena biasanya mereka semua malah mengatakan kejelekan masing-masing. Dan akhirnya setelah menerima semua laporan dari keempat anggota party, kapten penjaga memberikan izin untuk masuk kepada mereka. Namun sebelum memasuki wilayah kota, kapten penjaga kembali mengingatkan mereka sambil memberikan hadiah. Izin telah diberikan, tapi kalau kalian membuat onar, kalian akan dikeluarkan. Jadi, jaga sikap kalian. Dan ini adalah hadiah karena telah menyelesaikan dungeon. Silahkan dibagi rata antara kalian. Ketal kemudian segera menerima uang itu dan mengatakan jika dia akan membaginya dengan adil bersama ketiga temannya. Rekan-rekannya yang mendengar itu terlihat pucat dan mengatakan kalau mereka tidak perlu menerima hadiah. Namun Ketal memaksa mereka untuk menerimanya. Dan setelah berhasil membagi uang dengan rata, Ketal dengan wajah yang penuh semangat mengajak mereka untuk minum-minum untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka bertiga terlihat cukup panik, namun hanya bisa mengikuti. Padahal di dalam hatinya mereka semua ingin segera pulang dari sana. Namun ketika mereka pergi memasuki pintu gerbang, kapten penjaga merasa jika Ketal memang benar-benar berbeda dari yang dia dengar. Barbarian yang bisa membunuh skeleton Knight dengan sekali serangan. Dia kuat, sangat kuat, setidaknya di level Knight atau lebih. Tapi dia sudah pasti bukanlah barbarian biasa, barbarian dari legenda, makhluk asing. Setelah menyimpulkan seperti itu, kapten penjaga meminta bawahannya untuk berjaga di sana. Dia mengatakan dia akan menemui tuannya untuk melaporkan. Saat ini di kediamannya, Luke Barkan, tuan dari wilayah Barkan di kerajaan Gahentra, sedang melihat laporan yang ada di mejanya. Dan di sana juga ada kapten penjaga yang memberikan laporan. Tuan, saya kapten dari penjaga Barkan, izin lapor kepada Tuan. Seorang barbarian telah muncul di wilayah kita. Kapten penjaga juga mengatakan kalau dia sudah memberikan izin masuk kepada Ketal. Lalu Luke Barkan bertanya mengenai masalah apa yang dia khawatirkan. Barulah kapten penjaga memberitahu kalau Ketal sangat kuat. Bahkan Ketal berhasil membunuh skeleton Knight hanya dalam satu serangan.
Mendengar laporan ini, Luke Barkan sangat terkejut dan memikirkannya dengan serius. Skeleton Knight, monster yang seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang levelnya di bawah Knight, dan dia berhasil mengalahkannya dengan satu serangan. Barbarian, makhluk sederhana biadab yang menyelesaikan segala masalah menggunakan tinju. Luke Barkan lalu bertanya apakah Ketal adalah seorang rank 1. Kapten penjaga kemudian mengatakan jika ada kemungkinan dugaan itu benar. Akhirnya Luke Barkan menyadari betapa kuatnya Ketal. Luke Barkan kemudian meminta kapten penjaga untuk memanggil Ketal ke ruangannya. Luke Barkan cemas jika Ketal akan menjadi sumber kekacauan dan ingin memastikannya sendiri. Namun kepala penjaga khawatir dengan keselamatan Luke Barkan dan tidak menyarankan. Tapi Luke Barkan memintanya tenang dan mengatakan jika dia akan ditemani oleh Knight pribadi. Luke Barkan kemudian menoleh dan meminta pendapatnya. Knight tersebut lalu menjawab dengan penuh percaya diri. Dia memang kuat, tapi dia itu tetaplah barbarian. Makhluk biadab tanpa kecerdasan untuk berpikir. Sebelum mendapatkan Swordmanship, aku diajarkan langsung oleh Great Sword Master. Barbarian itu bukan apa-apa. Dan setelah mendengar pendapat Knight pribadinya, Luke Barkan lalu kembali meminta kapten penjaga untuk segera membawa Ketal ke sana. Sementara itu saat ini, Ketal bersama dengan ketiga temannya sedang menikmati makanan dengan lahap di sebuah kedai. Mereka bertiga terkejut ketika melihat Ketal yang sangat menikmati makanan tersebut. Ketal kemudian memuji tentang makanan dan minuman yang ada di sana dengan mengatakan kalau itu sangat enak. Dan karena dia menyukai tempatnya, Ketal bilang kalau dia akan mentraktir mereka semua. Lalu Ketal tiba-tiba bertanya kepada Alessandro. Ketal mengatakan kekuatan suci apa yang dia gunakan, karena Ketal belum pernah melihatnya sekalipun selama misi dungeon. Alessandro kemudian malu-malu dan mengatakan jika dia masih pemula dan kekuatan sucinya masih belum bangkit. Ketal kemudian beralih ke Hayes dan bertanya tentang Dewi Kalosia beserta kuil yang ada di dekat sini. Hayes kemudian mengatakan jika kemungkinan di sini tidak ada kuil dari Dewi Kalosia. Goddess of Flesh and the Cheat, Kalosia, dewi yang diusir oleh masyarakat banyak. Hayes yang penasaran kemudian bertanya dengan tiba-tiba, "Tuan Ketal, sebenarnya sekuat apa dirimu?" Alessandro dan Kasan yang mendengar itu terkejut, namun mereka juga penasaran dan fokus mendengarkan jawaban Ketal. Ketal kemudian menjawab jika dia baru pertama kali meninggalkan Wet Wasteland, jadi dia tidak mengetahui ranknya. Ketal kemudian bertanya tentang seberapa kuat skeleton Knight yang dia kalahkan. Hayes selalu memberitahu, untuk bisa mengalahkannya setidaknya kamu harus ada di rank 2, warrior rank 1 mungkin bisa mengalahkannya seperti kamu waktu itu, Tuan Ketal. Namun ketika mereka sedang mengobrol sesuatu yang begitu penting, seorang pelayan toko datang dengan gemetaran. Dia memberitahu kalau tokonya akan tutup. Ketal kemudian meminta maaf kepadanya dan langsung pergi meninggalkan toko tersebut. Dan setelah berada di luar toko, Ketal bertanya kepada mereka semua tentang rencana yang akan mereka lakukan setelah ini. Mendengar itu, mereka semua mengambil kesempatan dan sepakat jika mengatakan mereka semua harus pergi karena memiliki kesibukan yang tidak bisa ditunda. Ketal menerima alasan itu dan mengajak mereka untuk berpisah. Begitu ya, sayang sekali. Sepertinya petualangan kita sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi lain waktu. Dan setelah berpisah dengan mereka, Ketal akhirnya mencari penginapan. Saat ini dia sudah mendapatkan dan rebahan di ranjang. Ketal sangat mensyukuri perasaan ini karena pertama kalinya dia tidur di ranjang semenjak dia memasuki dunia ini. Ketal kemudian mengingat kembali pertama kali dia datang. Semenjak aku pertama kali bangun di Wet Wasteland, butuh waktu lama sekali sampai aku bisa di peradaban manusia. Lalu sekarang apa? Aku ingin merasakan dan melalui hal-hal yang lebih banyak lagi. Aku ingin berpetualang, Holy Land para elf, Magic Tower, ibu kota kerajaan. Karena begitu lelah, Ketal tiba-tiba tertidur dan terlelap malam itu juga. Dan terasa hari sudah isuk. Kapten penjaga juga sudah berada di depan pintu dan memanggilnya pagi-pagi. Ketal segera menghampiri dan bertanya keperluan apa yang kapten penjaga punya.
Kapten penjaga kemudian mengatakan jika Luke Barkan ingin bertemu dengan Ketal secara langsung. Ketal tanpa basa-basi langsung menerima permintaan itu dan meminta kapten penjaga untuk menunggu karena ingin memakai pakaian terlebih dahulu. Kapten penjaga yang melihat respon positif dari Ketal merasa aneh dan tidak menyangka kalau akan semudah ini. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju kediaman tuan wilayah dan dalam perjalanan itu Ketal terlihat sangat bersemangat dan menikmati pemandangan wilayah yang ada di depannya. Ketal bahkan memuji tentang wilayah itu. Namun kapten penjaga merasa berbeda. Dia merasa sangat ketakutan sampai tidak berani menatap Ketal dan ingin segera menyelesaikan tugas ini. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah berada di depan ruangan Luke Barkan. Dan setelah diizinkan masuk, Ketal langsung masuk ruangan tersebut. Luke Barkan juga langsung menyambutnya. Senang bertemu denganmu, Barbarian. Aku Luke Barkan, Lord wilayah ini. Ketal kemudian menjabat tangan dan menundukkan kepalanya, lalu membalas salam tersebut. Senang bertemu denganmu, Lord wilayah Barkan. Aku Barbarian Ketal. Ketika Ketal menundukkan kepala, Luke Barkan terlihat sangat terkejut karena tidak pernah menyangka dengan apa yang dia lihat. Karena sepengetahuan dirinya, Barbarian adalah orang yang tidak pernah menundukkan kepala mereka dan mementingkan kekuatan di atas segalanya. Luke Barkan tidak terlalu memikirkan itu dan mengajak Ketal untuk duduk bersamanya. Ketal kemudian menerima tawaran itu dan langsung memperhatikan ruang sekitar. Ketal memperhatikan dengan detail setiap sudut ruangan. Dan pandangannya berhenti ketika melihat seorang kenaik yang sedang berjaga di sana. Ketal tanpa sengaja terus menatapnya karena menganggap bahwa kenaik itu sangat keren. Namun, kenaik itu tiba-tiba merasakan niat membunuh datang dari Ketal dan membuatnya menjadi waspada. Kenaik itu merasa kesal dan kecewa terhadap Barbarian tersebut karena menunjukkan niat membunuh di depan tuannya. Kemudian mencoba untuk mengambil pedangnya untuk memberi pelajaran. Namun saat dia akan melakukan itu, Luke Barkan tiba-tiba berbicara dengan mengatakan jika dia ingin memastikan beberapa hal. Ketal lalu mempersilahkan untuk bertanya. Luke Barkan lalu langsung bertanya tentang asal tempat tinggal Ketal. Ketal dengan santai menjawab dari mana asalnya. Jadi itu pertanyaan penting bagimu ya? Aku berasal dari tempat terdingin di dunia ini, dari dunia yang tertutup putih. Luke Barkan dan penjaganya terkejut ketika mengetahui kalau Ketal berasal dari White Wasteland. Dan setelah memastikan tempat tinggalnya, Luke Barkan mengatakan jika itu adalah hal yang sulit dipercaya. Ketal berkata tidak peduli dengan anggapannya mau percaya atau tidak. Luke Barkan kemudian bertanya tentang sesuatu lagi. Luke Barkan bertanya tentang seberapa kuat Ketal sebenarnya. Luke Barkan ingin memastikan apakah kekuatan yang dimiliki Ketal akan membahayakan wilayahnya. Namun Ketal segera merespon pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang salah. Aku tidak tahu tingkat kekuatan di wilayah ini. Mengetahui hal itu, Luke Barkan kemudian melihat ke arah penjaga. Dia kemudian menawari Ketal untuk duel dengan penjaganya dan akan memberikannya hadiah. Ketal yang mendengar itu terlihat cukup antusias. Luke Barkan kemudian menjelaskannya lagi kalau pertarungan itu bukan pertarungan sampai mati dan berada pada batas yang wajar. Ketal tersenyum dan mengatakan jika itu terlihat menarik. Ketal membayangkan jika dia akan bertarung dengan kenaik dari dunia fantasi yang memiliki kekuatan mistik. Ketal mengatakan kalau itu menyenangkan dan menarik untuk dilihat. Namun dalam persepsi Luke Barkan, dia melihat kalau Ketal mengeluarkan niat membunuh yang tidak wajar. Bahkan senyumannya terlihat jahat. Luke Barkan dan penjaganya menganggap kalau Ketal sama saja seperti Barbarian pada umumnya yang sangat suka bertarung. Singkat cerita, setelah keduanya setuju untuk berduel, mereka saat ini sudah berada di sebuah arena. Luke Barkan bahkan tidak menunggu lama dan langsung memulai duel mereka. Kenaik itu kemudian mengucapkan sesuatu sebelum mereka memulai duel. Anggap ini sebagai kehormatan Barbarian untuk menyaksikan swordsmanshipku. Ketal kemudian tersenyum dan menjawab dengan santai. Ternyata itu malah membuat si kenaik marah dan kesal. Karena Ketal menanggapi ucapannya dengan sikap yang sangat santai, kenaik tersebut kemudian langsung maju dengan kekuatan penuh. Matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna hijau.
Sementara saat ini, Ketal tetap berdiri di sana dengan tenang dan mengamati situasi. Namun saat Kenaik itu mulai melakukan serangan pedangnya, Ketal sedikit terkejut karena pedangnya menjadi 3 bagian. Sambil terus memperhatikan serangan itu, Ketal juga berusaha menghindarinya. Apa ini ilusi? Bukan, ini bukan ilusi. 3 pedang itu nyata, jadi ini yang disebut swordsmanship. Namun ketika Ketal terus memperhatikan dan menghindari setiap serangan, membuat Kenaik itu menjadi sangat percaya diri. Dia merasa kalau kemampuan Ketal hanya bisa menghindari serangannya. Kenaik itu merasa sudah cukup dengan serangan-serangan yang biasa. Dia mulai mempersiapkan serangan yang lebih kuat saat ini. Namun ketika dia akan melakukannya, Ketal tiba-tiba mengapalkan jarinya dan menggunakan jari telunjuk untuk menghancurkan pedang si Kenaik. Ketika Kenaik itu sedang terkejut karena pedangnya hancur, Ketal langsung meraih jari si Kenaik dan meremasnya seolah itu adalah kaos biasa. Ketal kemudian langsung melemparkan Kenaik itu dengan sangat keras hingga keluar dari arena duel. Kenaik itu terbentur keras hingga menghancurkan tembok di belakangnya. Luke Barkan yang melihat itu sangat kaget karena dia tidak menyangka kalau Ketal mampu mengalahkan Kenaik tingkat atas hanya dengan 1 serangan. Ketal kemudian berbalik dan bertanya kepada Luke Barkan yang sedang terkejut. Apa hanya ini saja? Luke Barkan dengan jujur mengatakan jika memang hanya itu yang perlu dia lakukan. Setelah selesai dengan duel tersebut, Luke Barkan kembali ke ruangan dan memikirkan tentang kekuatan Ketal. Barbarian yang bisa mengalahkan Kenaik tingkat atas dengan sekali serangan. Kekuatannya itu gila, setidaknya mungkin dia seorang transcendent. Tapi itu hanya di luarnya saja, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Barbarian dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Kalau begitu, aku harus melaporkan ini ke dia. Salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang memegang gelar Swordmaster, dia harusnya segera tiba. Aku penasaran apa yang akan menarik minatnya. Namun baru saja Luke Barkan berbicara sendiri mengenai hal itu, seorang pria tua tiba-tiba ada di sana dan menyapa Luke Barkan. Orang ini adalah Ken, sang Swordmaster. Ken yang mendengar ucapan tadi kemudian meminta Luke Barkan mengatakan sesuatu yang membuatnya tertarik. Luke Barkan yang melihat Ken langsung berdiri dan memberi hormat kepadanya. Sebuah kehormatan bagi kami karena bisa menyambut Anda dalam waktu singkat, Great Swordmaster. Kami memberikan salam pada Lord Ken. Sementara itu saat ini, Kenaik yang kalah dari Ketal sedang berbaring istirahat di sebuah ruangan. Ketika dia tersadar, dia dikagetkan dengan Luke Barkan yang sudah berada di sampingnya. Kenaik itu yang terkejut kemudian langsung sadar dan meminta maaf dengan mengatakan jika dia akan pulih dalam beberapa hari. Namun Ken yang ada di sana segera membelanya. Seharusnya aku yang minta maaf, murid bodohku telah dikalahkan oleh barbarian tak bernama. Ken kemudian menilai apa yang dilakukan oleh Ketal kepada muridnya itu. Ken menganggap jika muridnya tidak akan selamat karena melihat armornya yang sudah hancur seperti itu. Namun ketika melihatnya selamat begitu, Ken menganggap kalau Ketal menunjukkan belas kasihan kepada muridnya itu. Ken kemudian mengatakan pendapatnya mengenai Ketal kepada mereka berdua. Dia bukan barbarian yang bodoh. Dia mengendalikan kekuatannya bahkan dengan tepat. Dia jauh di atas level Kenaik sehingga dia bisa menunjukkan belas kasih. Setidaknya dia adalah seorang transcendent. Luke Barkan dan murid Ken terkejut ketika mendengar pendapat Swordmaster. Luke Barkan yang masih penasaran kemudian bertanya dengan sopan. Luke Barkan menanyakan siapa yang kuat di antara mereka berdua. Ken sang Swordmaster kemudian menjawabnya dengan percaya diri. Dia mungkin cukup kuat, tapi aku adalah Swordmaster. Meski dia bisa menggunakan kekuatan transcendent, dia bukan tandinganku. Namun Ken masih memiliki pertanyaan tentang Ketal si barbarian. Ken penasaran, Ketal tidak bisa menggunakan aura, namun bisa mengeluarkan kekuatannya begitu saja. Ken mendengar itu kalau itu sangat luar biasa. Mendengar pendapatnya Ken, Luke Barkan akhirnya percaya jika Ketal benar-benar datang dari West Wasteland. Ken lalu sekali lagi memikirkan Ketal dengan serius. Barbarian yang berasal dari West Wasteland, manusia legenda yang dikatakan hidup di West Wasteland. Manusia, tidak mungkin, dia sungguh entitas lain.
Namun setelah memikirkan apa yang dilakukan Ketal selama ini, Ken berpikiran itu, karena kalau memang Ketal adalah entitas lain dari dunia ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihannya terhadap manusia. Ken merasakan sesuatu yang aneh karena kemunculannya di sini. Ken kemudian teringat tentang permintaan aneh yang dibuat oleh Kaisar ketika dia menemaninya ke gunung tersebut. Ken kemudian bertanya di mana lokasi Ketal saat ini sedang berada. Luke Barkan lalu memberitahu kalau Ketal akan berada di sini dan menetap untuk sementara. Setelah mendengar itu, Ken berencana untuk menemui Ketal secara langsung. Beberapa saat sebelumnya, Ketal menerima hadiah dari Luke Barkan, dan bahkan Luke Barkan mengatakan jika dia tidak akan ikut campur dalam urusan Ketal yang terjadi di wilayahnya. Sementara itu saat ini, Kapten Penjaga sedang bertanya tentang rencana yang akan dilakukan oleh Ketal untuk kedepannya. Ketal kemudian menjawab jika dia belum memiliki rencana khusus, namun dia ingin memiliki status resmi atau semacamnya agar dia dengan bebas memasuki dungeon dan wilayah baru. Kapten Penjaga kemudian memberikan saran untuk mencari asupan suara dari orang berpengaruh atau untuk menjadi mercenari. Kalau kau bisa membangun reputasimu sebagai mercenari, maka statusmu bisa dipastikan secara resmi. Begitulah kata Kapten Penjaga, tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan sesuatu karena kalau tidak bisa mencapai level tertentu sebagai mercenari, Ketal hanya akan menjadi seorang pesuruh. Namun ternyata Ketal menganggap saran itu dengan serius. Ketal membayangkan dirinya sebagai seorang mercenari yang menerima permintaan untuk berburu monster seperti di dunia fantasi yang diimpikan. Ketal kemudian langsung bertanya bagaimana caranya agar bisa menjadi mercenari dan meminta ditunjukkan jalannya dengan sangat bersemangat. Mercenari, orang-orang yang menjelajahi dunia sembari menerima permintaan. Sebagian merasa bahwa jalan hidup itu adalah pilihan terbaik, tapi sebenarnya mercenari tanpa status itu adalah sampah masyarakat. Bahkan mercenari yang cakap pun bisa mati di dungeon tak teridentifikasi. Dan mereka cuma dijadikan tumbal untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Itulah kenapa mercenari rendahan dipandang sebagai sampah masyarakat. Sementara itu saat ini di guild mercenari sering terjadi keributan di antara salah satu anggota. Mereka bertarung di sana karena saling mengejek. Namun pertarungan mereka malah dijadikan bahan tambahan oleh anggota yang lain. Sementara di bagian resepsionis, seorang perempuan dengan rambut merah muda bertanya kepada temannya, "Rosa, bagaimana kabar para pemula hari ini?" Rosa, seorang resepsionis di Mercenary Guild, kemudian memberitahu kalau dia mendapatkan beberapa orang aneh. Mereka semua orang aneh, ada satu yang mengklaim sebagai paladin, dan bahkan ada tip yang mendaftar. Biarawati itu kelihatannya oke-oke saja, tapi kita tidak bisa mempercayainya dengan mudah karena dewa yang dia percayai. Temannya juga merasakan keanehan tersebut. Rosa kemudian menggerutu di dalam hatinya karena terus mendapatkan mercenari yang bodoh setiap hari. Dalam hatinya dia berharap diselamatkan oleh seorang pangeran yang tampan dari pekerjaannya ini. Tepat ketika dia membayangkan itu, dia terkejut ketika melihat Ketal yang datang memasuki guild. Bukan hanya dirinya, orang yang berkelahi dan sedang bertaruh itu juga terdiam dan memandang Ketal. Karena mereka tidak menyangka kalau ada seorang barbarian yang datang ke sana. Ketal sendiri tidak memperdulikan mereka dan langsung menuju meja resepsionis dengan mengatakan kalau dirinya akan mendaftar untuk menjadi mercenari. Rosa yang kebetulan berjaga kemudian bertanya dengan tubuhnya yang gemetaran, apa alasan Ketal ingin menjadi mercenari? Ketal menjawab dengan beberapa alasan. Namun Ketal bilang kalau yang penting dia ingin memiliki statusnya dan diakui secara resmi. Rosa kemudian menjelaskan kalau ingin diakui sebagai mercenari, Ketal harus menorehkan banyak prestasi. Ketal langsung menyetujui itu dengan cepat. Rosa kemudian memulai proses pendaftaran dan meminta 5 koin tembaga. Rosa juga menanyakan nama dan usia Ketal. Ketal memberikan uangnya dan memberitahu namanya, namun dia bahkan tidak tahu berapa umurnya itu.
Rosa kemudian memasukkan umur yang masuk akal. Dan setelah semuanya diketik, Rosa memberikan sebuah tanda pengenal kepada Ketal. Ini tanda pengenalmu. Tanda pengenal ini melambangkan statusmu sebagai mercenari. Jaga baik-baik. Ketal menerima kartu pengenal itu dengan wajah yang bahagia dan langsung memakainya di kalungnya. Ketal kemudian langsung bertanya tentang permintaan yang tersedia di kuil. Rosa yang mendengarnya bahkan sampai kaget. Namun sebagai profesional, Rosa langsung memberikan daftar permintaan yang tersedia saat ini. Ketal segera membaca semua permintaan itu, dan setelah melihat semuanya, Ketal bertanya kepada Rosa, "Jangan bilang cuma ini yang tersedia." Ketal bertanya seperti itu karena hanya melihat beberapa misi yang sangat membosankan menurutnya. Rosa yang melihat Ketal seperti kesal kemudian menjelaskan jika hanya misi itu yang tersedia untuk peringkat F. Rosa menjelaskan lagi dengan sopan kalau Ketal rajin mengerjakan misi, maka kedepannya dia akan menerima misi yang lebih bagus. Rosa takut kalau Ketal akan marah di sana. Namun di luar dugaan, Ketal langsung menerima misi dari daftar yang ada. Ketal menunjukkan permintaan mengumpulkan tanaman obat. Ketal langsung bertanya di mana dia harus mengumpulkan tanaman obat. Rosa kemudian memberikan sebuah gambar tanaman obat dan memberitahu lokasinya. Setelah mendapatkan gambar itu, Ketal langsung pamit dan mengerjakan misi tersebut. Rosa sangat terkejut ketika melihat Ketal yang sangat kalem dan bisa bekerja sama. Setelah berjalan beberapa saat, Ketal sampai di sebuah hutan dan dia berhasil menemukan sebuah tanaman yang sesuai dengan gambar yang dia bawa. Tanaman itu adalah tanaman yang digunakan untuk mengobati luka, dan setelah melihat banyaknya tanaman itu di sana, Ketal langsung ganti baju dan menggunakan perlengkapan yang bisa melindunginya dari paparan sinar UV. 1 jam kemudian, Ketal sudah kembali ke guild mercenari dengan membawa banyak sekali tanaman obat. Bahkan Rosa sangat kaget ketika melihat jumlah yang sangat banyak. Ketal menyerahkan itu dengan wajah yang polos. Rosa kemudian langsung memeriksa tanaman herbal itu, dan ketika melihatnya, dia kaget karena kondisi tanaman herbal yang dalam keadaan sempurna. Rosa kaget karena biasanya banyak mercenari yang mencabut tanaman itu dengan buru-buru dan merusaknya sehingga membuat harganya anjlok. Setelah selesai dengan pemeriksaan itu, Rosa langsung memberikan imbalan Ketal senilai 1 koin perak. Meskipun 1 koin perak hanya bisa membeli makanan paling murah di sana, Ketal terlihat sangat bahagia karena mendapatkan uang pertama dari hasil jerih payahnya sendiri di dunia itu. Ketal kemudian bertanya mengenai tugas selanjutnya kepada Rosa. Rosa yang melihat ekspresi wajah Ketal yang terlihat bahagia, merasa sangat aneh saat itu. Tidak mungkin dia senang dengan hadiah sekecil itu. Barbarian ini, kenapa dia terlihat bahagia? Ketal kemudian langsung menerima misi selanjutnya, dan saat ini dia sudah menyelesaikan 3 misi. Kini dia sedang mengambil misi keempat, yaitu membersihkan gudang. Melihat tugas yang diambil oleh Ketal, membuat Rosa menganggap jika dirinya adalah barbarian yang suka bersih-bersih. Rosa kemudian menyetujui permintaan itu. Sesampainya di gudang, dia melihat seorang perempuan yang sedang bersih-bersih. Ketal langsung meminta izin kepadanya untuk membersihkan gudang tersebut. Perempuan yang terkejut melihat barbarian sebesar itu, kemudian segera mengizinkannya tanpa banyak pertanyaan. Ketal kemudian segera memindahkan barang-barang. Sekaligus Ketal mengerjakan tugas selanjutnya untuk membersihkan jalanan. Namun ketika dia sedang membersihkan jalanan, Ken yang ternyata sedang menyamar dan menyelinap mengawasi Ketal. Ken merasa aneh ketika melihat pemandangan di hadapannya. Menurutnya, Ketal adalah seseorang yang bisa mengguncangkan satu kerajaan kalau dia mau. Namun kenapa Ketal malah melakukan pekerjaan biasa dan melakukan tugas-tugas rumahan? Bahkan Ketal melakukan tugas yang remeh dengan sangat rapi dan serius. Melihat keseriusannya Ketal dalam pekerjaan yang rendah itu, Ken merasakan jika ada yang aneh pada diri Ketal. Singkat cerita, hari itu pun beres. Ketal kembali istirahat di penginapan. Ketika dia terbangun, Ketal melihat kantong uang di mejanya. Ketal terbayang kembali ketika dia mendapatkan imbalan tersebut setelah menyelesaikan ke-15 misi kemarin. Total yang dia dapatkan adalah 15 koin perak.
Ketal tersenyum mengingat kejadian kemarin. Dia kemudian ingin memulai kembali hari ini dengan mengerjakan misi yang ada di guild mercenary. Namun dalam perjalanannya menuju guild mercenary, banyak orang yang memperhatikan karena ukuran badannya yang sangat besar. Bahkan seorang anak kecil menangis ketika melihatnya. Namun Ketal tidak terlalu mempedulikan dan hanya tersenyum kepada mereka. Ketika dia berjalan, pandangannya tiba-tiba berhenti kepada sebuah bangunan yang dianggap sebagai perpustakaan. Karena cukup penasaran, Ketal memutuskan untuk segera mengunjungi perpustakaan itu. Ketal juga langsung mengucapkan salam dan bertanya apakah dia boleh membacanya di sana. Namun dalam pandangan penjaga perpustakaan, Ketal terlihat cukup menyeramkan. Setelah mendapatkan izin dari penjaga perpustakaan, Ketal langsung masuk dan membaca sebuah buku. Ketal duduk dengan tenang dan membacanya. Itu membuat penjaga perpustakaan sangat terkejut. Namun ternyata saat ini, Ken juga sedang memata-matainya. Ken sekali lagi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang barbarian membaca buku. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Tak salah lagi, ras barbarian yang terkenal akan kebiadabannya sedang membaca. Apa barbarian White Wasteland memiliki budaya yang berbeda dengan yang lainnya? Atau apakah dia itu berbeda dari barbarian lainnya? Singkat cerita, saat ini Ketal sudah selesai membaca semua buku yang diambil. Ketal akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan setelah membaca sejarahnya. Jadi pada akhirnya kekaisaran yang menang. Beberapa tahun yang lalu, Milena datang ke White Wasteland. Dia bilang dia akan menjual senjata kepada kerajaan yang sedang berperang dengan kekaisaran. Nampaknya pada akhirnya kekaisaran tetap menang. Kekaisaran saat ini juga begitu kuat dan kerajaan Barkan sudah tak berdaya sekarang. Kekaisaran sudah menguasai setengah dari dunia manusia dan masih terus aktif memperbesar wilayah mereka, layaknya seperti mereka ingin menguasai seluruh dunia. Ketal sedikit penasaran dengan cara mereka menguasai dunia, namun Ketal menyimpan rasa penasaran itu dan membaca buku yang sangat dia inginkan. Ketal sangat tertarik dengan buku yang isinya mengenai para non-manusia. Ketal sangat penasaran dengan makhluk-makhluk fantasi yang tertulis di dalam buku itu. Gua terbesar di dunia dibanjiri oleh ore-ore langka bagaikan sampah. Gua Dwarf, Matamia, Desa Pairi, Pisarpia, Kota Langit, para Celestial, Legemeria, dan Holy Land nan jauh di sana. Holy Land bagi semua elf, Elfos Sagrado. Tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Bahkan para penguasa hebat sudah berulang kali mencoba menemukannya, tapi hasilnya tetap nihil. Setelah membaca semua itu, Ketal merasa tidak percaya karena dirinya telah memiliki kunci untuk memasuki Holy Land Sagrado. Ketal kemudian melanjutkan membaca dan terkejut ketika menemukan tempat lain yang mirip White Wasteland, zona-zona Demon, tempat yang menolak keberadaan manusia, dipenuhi dengan segala makhluk asing mengerikan. Zona Demon tidaklah banyak, tapi dunia ini memiliki 5 zona Demon yang begitu luas. Silent Forest yang melahap segalanya dalam kesunyian, Abyss yang menyeret dunia dalam kejahatan, Deep Sea di mana primata bernapas dan hidup, Holy Pit tempat penuh dengan kehampaan, dan White Wasteland. Di dalam zona-zona Demon ini terdapat monster mengerikan bernama Aberration. Namun semua zona itu tidak bisa berhubungan ke dalam dunia manusia. Ketal yang sudah membaca semua itu kemudian terpikirkan tentang luas dunia yang sedang dia tinggali ini. Namun karena informasinya berhenti di situ, Ketal berhenti membaca dan kembali merapikan bukunya. Ketal bahkan berterima kasih kepada penjaga perpustakaan dan langsung pergi dari sana. Ketal saat ini sudah berada di guild mercenary dan sedang bertanya kepada Rosa mengenai permintaan yang bisa dia selesaikan. Rosa kemudian segera memberikan daftar permintaan yang tersedia hari itu kepadanya. Ternyata saat ini di dalam guild, Ken masih saja mengintai Ketal. Dan melihat sikapnya yang tidak berubah dari kemarin, Ken berencana untuk berbicara langsung dengan Ketal. Singkat cerita, Ketal sudah menyelesaikan sekitar 1 lusin permintaan hari itu. Ketal pulang dari sana ketika matahari sudah tenggelam dan hari sudah gelap.
Ketal merasa senang karena dia mendapatkan uang yang cukup banyak dari menyelesaikan misi-misi yang rendah itu. Ketal merasa kalau dia sebentar lagi akan diakui sebagai mercenaris sejati. Ketika Ketal sedang berjalan dengan santai, Ken muncul dengan tiba-tiba dan menghentikan Ketal. Ketal yang melihatnya kemudian langsung saja berbicara. "Sudah seharian penuh kau membututiku, apa maumu?" Ken yang mendengar itu sangat terkejut. Dia kaget kenapa dia bisa ketahuan, padahal sudah menutup aura keberadaannya dengan sempurna. Ken merasa kalau hal itu mustahil dilakukan oleh orang biasa. Ketika Ken sedang melamun seperti itu, Ketal menyimpan uangnya dengan rapi dan bertanya apakah Ken seorang bandit. Ken saat itu langsung terkejut dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ketal semakin menatapnya dengan tajam dan semakin beranggapan dengan serius jika Ken memang benar-benar seorang bandit. Ketal kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Ken semakin terkejut. "Sudah tua masih saja mau mencuri. Ekonomi tempat ini pasti lebih buruk dari dugaanku. Aku pasti akan mendapatkan pengakuan baik kalau aku menangkap dan menjebloskanmu ke dalam penjara." Namun melihat kesalahpahaman itu, Ken menganggap itu sebagai kesempatan untuk menguji kemampuan Ketal. Ken kemudian bersiap untuk melawannya. Namun baru saja dia akan menggunakan kekuatan. Ketal tiba-tiba saja bergerak dengan cepat dan menghilang dari hadapan Ken. Kemudian dalam sekejap, Ketal langsung memunculkan dirinya dan berusaha menangkap Ken. Ken yang saat ini sudah tersadar, kemudian segera menggunakan kekuatannya untuk menghindari tangkapan Ketal. Ketal hanya tersenyum ketika dia tidak berhasil menangkapnya dan menganggap kalau Ken cukup hebat. Namun berbeda dengan Ken, dia sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ketal kepadanya. "Mustahil, aku nyaris kalah. Kalau saja refleks telat sedetik saja, aku pasti sudah tertangkap. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, aku tidak bisa merasakan satu jejak aura darinya. Dia bisa bergerak secepat itu tanpa bantuan apapun. Ini bukan ujian lagi. Kali ini aku akan serius." Ken mengeluarkan kekuatannya dengan serius pada serangan kali ini. Namun Ketal sekali lagi langsung menghilang dari tempatnya dan langsung berhasil menangkap salah satu lengan Ken. Ken tidak menyangka hal itu terjadi pada dirinya ketika dia sudah mengeluarkan semua kekuatannya. Ketika Ketal mencoba untuk mencangkram dan mengunci tangan Ken, Ken merasakan kalau dirinya sedang ditindih oleh batu yang sangat besar, sampai-sampai tidak bisa bergerak. Merasa kalah pada pertarungan kali ini, Ken memaksakan dirinya dan memaksimalkan kekuatan yang dia keluarkan. Aura berwarna hijau mulai muncul mengelilingi Ken. Ketal yang melihatnya hanya diam dan memperhatikan aura yang muncul tersebut. Dan setelah kekuatan itu meledak, Ken akhirnya berhasil melepaskan dirinya dan menjaga jarak. Ketal bahkan berkomentar tentang tindakan yang barusan Ken lakukan. "Bandit zaman sekarang triknya macam-macam ya." Ketal mengucapkan itu dengan nada yang santai dan wajah yang polos. Ken sendiri merasa terganggu dengan Ketal yang terus saja memanggilnya sebagai bandit. Pasalnya Ken saat itu sudah menggunakan Manifestation of Mana yang tidak mungkin seorang bandit bisa melakukan itu. Namun Ketal memang terlihat menganggap Ken sebagai bandit sungguhan. Ken kemudian berdiam di sana dan memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan tadi. Secara refleks, aku memanifestasikan manaku. Mana yang telah dimanifestasikan dapat memakan habis baja tebal dengan mudah. Tubuh manusia seharusnya akan langsung hancur begitu menyentuhnya, tapi tubuhnya itu tergores saja pun tidak. Tubuh macam apa itu? Samson? Otot kawat tulang besi yang dapat menahan mana dengan tangan kosong? Ketika Ken sedang memikirkan itu dengan serius, Ketal menghampiri dan mengatakan jika dia akan segera mengakhiri pertarungan ini. Ketika Ketal sedang mencoba mendekatinya, Ken kemudian mencoba untuk menarik pedangnya. Namun Ketal ternyata sudah sampai di sana dan menahan pedang Ken dengan jari telunjuknya. Ken kemudian mencoba menarik pedang itu dengan susah payah, namun dia tidak sanggup melakukan. Ken mencoba terus-menerus melakukan itu, namun tetap saja itu sia-sia. Ketal yang sudah mengunci pedang tersebut kemudian segera mengakhirinya saat itu juga. Ken akhirnya berhasil dikalahkan dan Ketal segera membawanya di pangkuannya. Ketal benar-benar sudah menganggap bahwa Swordmaster Ken adalah bandit sungguhan.
Ketal kemudian segera membawa Ken menuju kepala penjaga untuk menyerahkannya. Kepala penjaga yang melihatnya sangat terkejut. Dia menganggap jika Swordmaster Ken telah diserang oleh Ketal tanpa sengaja. Kemudian yang lebih mengejutkannya lagi adalah Ketal mengatakan jika dia sudah menangkap seorang bandit. Aku berhasil menangkap bandit. Kalau aku mau bawa ke para penjaga, reputasi mercenariku pasti akan bagus kan? Ken yang saat itu sudah tersadar hanya bisa berpura-pura diam saja dan tidak mendengarkan hal itu. Kepala penjaga yang menyaksikannya benar-benar merasa kalau ini semua adalah mimpi. Pada kenyataannya, Swordmaster Ken dianggap sebagai orang yang telah jauh melampaui manusia. Saat ini penjaga itu melihat Ken yang ditangkap oleh barbarian yang bahkan sampai dibawa dalam posisi yang memalukan. Penjaga itu kemudian menjelaskan jika Ken bukanlah seorang bandit, namun Ketal kembali salah paham dan menganggap jika Ken adalah seorang penjahat terkenal. Penjaga itu kemudian mengabaikan dan langsung menundukkan kepalanya sambil memberi hormat. Satu-satunya Swordmaster di kerajaan Gehenra, salam hormat saya berikan pada Swordmaster Ken. Ketal terlihat terkejut ketika mendengar itu, namun dalam pikirannya, dia tetap saja menganggap Ken adalah bandit. Ketal kemudian menjelaskan jika Ken adalah seorang bandit yang berusaha merampas uang miliknya. Namun penjaga tetap bersikeras kalau orang itu adalah seorang Swordmaster. Ketal lalu merubah tuduhannya dan mengatakan jika Ken adalah mage yang sedang menyamar menggunakan illusion magic. Penjaga itu mengatakan jika itu tidak mungkin dan akhirnya mereka berdebat tentang siapa yang benar. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Ketal mencoba untuk mempercayai jika orang itu adalah Swordmaster. Penjaga yang ada di sana kemudian melaporkan kejadian itu kepada Luke Barkan. Luke Barkan yang mengetahui kekalahan Ken merasa sangat terkejut. Sementara itu, saat ini di sebuah ruangan, Ken sedang meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Luke Barkan yang melihat mereka berdua sedang berdiam, merasa tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Luke Barkan dia menyangka jika Swordmaster Ken akan kalah dari duel bersama barbarian Ketal. Dalam hatinya, Luke Barkan mengingat tentang tingkat kekuatan mereka berdua. Tentunya ada tingkatan level dalam Superhuman. Tuan Ken baru-baru ini diangkat sebagai Swordmaster, jadi kemungkinan besar kemampuannya belum sepenuhnya matang. Meskipun begitu, Swordmaster adalah mereka yang berhasil mendapatkan gelar bangsawan, Master of the Sword, dan barbarian berhasil mengalahkan orang seperti dia. Itu artinya dia memiliki kekuatan di luar nalar kami. Setelah melihat mereka berdua berdiam diri begitu lama, Luke Barkan kemudian mengatakan kalau dia akan pamit dari ruangan dan meminta mereka berdua membicarakan hal itu bersama-sama. Sementara itu saat ini, Ken mencoba meminum tehnya dengan tenang. Kemudian dalam hatinya dia merasa sangat malu. Harga dirinya hancur karena telah kalah dari Ketal, barbarian yang dianggap remeh. Ken kemudian mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Izinkan aku memperkenalkan diriku dengan benar. Aku adalah Swordmaster Ken. Ketal kemudian bertanya, apakah Swordmaster adalah nama belakangnya? Ken lalu menjelaskan, jika ketika seseorang mendapatkan gelar Swordmaster, nama belakang manusia menjadi tidak berarti. Ketal kemudian bertanya tentang gerakan apa yang ditunjukkan oleh Ken terakhir kali kepadanya. Ken kemudian mencoba mempraktekkan tentang aura itu pada tangannya. Ketal terlihat sangat tertarik ketika melihat Ken menunjukkan aura di tangannya. Oh, awalnya aku kira itu hanyalah trik bandit biasa, jadi aku tidak bisa mempedulikannya. Tapi karena sekarang aku tahu itu adalah skill Swordmaster, aku jadi tertarik. Ken kemudian memberitahu Ketal jika itu adalah aura. Setelah mendengar kata aura, Ketal langsung berdiri dan bersemangat. Ketal bahkan meminta diajari cara menggunakan aura. Ken yang melihatnya sangat antusias kemudian memberitahu sesuatu lebih dulu. Ken memberitahu jika Ketal harus memanifestasikannya dengan mengendalikan Arken. Ketal bertanya apakah Arken itu adalah mana. Ken lalu menjelaskan hal itu dengan singkat. Arken itu mengacu pada energi mistis itu sendiri. Saat kau menggunakannya sebagai aura, kau menjadi swordman. Saat kau menggunakannya sebagai mana, kau menjadi mage. Setelah memahami itu, Ketal meminta dengan sopan kepada Ken.
Jadi baik swordman ataupun mage, mereka sama-sama menggunakan arcane. Apakah kau keberatan kalau aku memintamu untuk mengajariku skill itu? Sejujurnya aku malu mengakuinya, tapi aku masih belajar dan tidak tahu banyak hal. Aku minta tolong padamu, kumohon, ajari aku. Melihat tatapan Ketal yang serius begitu, Ken menjadi canggung dan menyetujuinya untuk mengajarinya.